Bab 211. Bab 211 Kekalahan Yang Mulia. Pada saat itu, Tang Wulin mendapatkan apresiasi baru untuk Wu Zhangkong. Pola serangan Star God Sword sangat mirip dengan Frost Scars Wu Zhangkong. Menghadapi teknik pedang yang tangguh, Tang Wulin sudah tahu bagaimana membalas. Sebuah helai blue silver grace yang bercahaya muncul di depannya, sisik-sisik emas yang melapisinya. Untaian itu membungkus sepanjang pedang, mengganggu energi Star God-nya dan membatasi gerakannya. Sebagian besar tusukan pedang terhalang oleh rumput bermasalah sementara cakar naganya menahan sisa serangan di teluk. Dengan langkah-langkah defensif ini, dia hampir tidak bisa menahan serangan Ye Xinglan. Tentu, itu semua berkat Gold Light bahwa Blue Silver Grace-nya bisa menundukkan energi Star God yang eksplosif. Dia mengaktifkan Bin, khusus untuk helai rumput Blue Silver yang melingkari pedang, dan maju ke depan dengan bantuan jiwa rohnya. Sebuah bola cahaya jatuh ke rumput Blue Silver-nya, mengganggu keterampilan jiwanya. Sosok Ye Xinglan berkedip-kedip. Dia melewati Grace Blue Silver emasnya dan muncul tepat di depannya. Dia mengulurkan pedang Star God-nya, 10 tusukan yang muncul sekaligus. Mari kita lihat bagaimana Anda menangani ini. Ye Xinglan meraung. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kemampuannya, dia akan memiliki begitu banyak kesulitan melawan lawan hanya satu cincin. Meskipun jiwa bela dirinya adalah Blue Silver Grace, itu tidak biasa, varian. Yang paling mengkhawatirkan adalah cakar naga emasnya. Dia merasakan ancaman terbesar dari cakarnya dan tidak berani melepaskan pedangnya. Dia punya firasat bahwa pertandingan itu akan hilang jika dia berhasil mengambil pedangnya. Meskipun pedang Star God-nya sangat kuat, setelah dilepaskan dari genggamannya, dia akan tidak berdaya melawan rumput Blue Silver yang ditingkatkan jiwanya. Untuk saat ini, dia ingin melihat bagaimana Tang Wulin akan menghadapinya. Memang, Tang Wulin merasa semakin sulit untuk memblokir semua serangannya. Bahkan jika dia bisa merasakan semua tusukan pedang yang masuk, waktu reaksinya terlalu lambat. Apa yang saya lakukan? Di saat krisis ini, ia membuat pilihan yang berani. Mengabaikan bintang-bintang yang masuk, Tang Wulin menyerbu ke arahnya, cakar naga emasnya berfungsi sebagai garda depan. Dia mengacungkan cakarnya dengan liar untuk melakukan dua hal, melindungi tubuhnya dan meraih Ye Xinglan. Kehancuran bersama. Tang Wulin yakin pada kekuatan destruktif dari cakarnya. Dia juga tahu bahwa tubuhnya dapat menahan pukulan untuk sesaat. Pada saat itu sebelum tubuhnya runtuh, dia akan menyerangnya dengan hiruk-pikuk. Bintang jatuh dimasukkan ke cakar naga emas Tang Wulin, menyelimutinya dalam aura berdarah. Energi Star God akan meledak, tapi dia sudah di depannya. Kejutan melintas di matanya. Dia menusukkan pedangnya ke depan dan mengaktifkan kedua cincin jiwanya. Masa cahaya bintang turun, membungkus tubuhnya seperti benteng bintang. Cahaya multiwarna meledak sebagai cakar emas dan perisai cahaya bintang berbenturan. Namun perisai cahaya bintang terbukti berumur pendek saat Tang Wulin menggali cakar ke dalamnya, merobek-robek cahaya bintang menjadi serpihan. Beberapa gerakan terakhir menggambarkan apa yang membuat Ye Xinglan seorang siswa Shrek. Dia membungkuk ke belakang, menghindari cakar dengan 1 inci sambil menusukkan pedangnya secara bersamaan di ketiak kanan Tang Wulin. Tang Wulin menarik kembali lengannya, membelokkan jalur pedang. Akhirnya, manuver pertahanan Ye Xinglan berakhir, cakar mencengkeram pedangnya dengan kekuatan luar biasa, mengeluarkan dentang logam. Dia hampir kehilangan pegangan pedangnya ketika gelombang kekuatan tiba-tiba merambat melaluinya. Sebuah ledakan bergema saat cahaya ditembakkan dari Tang Wulin. Dengan erangan rendah, cakar naga emasnya menghilang dan ledakan itu melemparkannya kembali ke udara. Berhenti, wasit berteriak. Dia terbang ke sisi Tang Wulin. Memegang Tang Wulin dengan satu tangan, wasit menggunakan yang lain untuk menerapkan cahaya putih penyembuhan pada luka, mencegah kehilangan darah lebih lanjut. Ye Xinglan duduk di tanah, menatap Tang Wulin dengan putus asa. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mencapai kemenangan yang sulit melawan rekan. Lelaki itu, bagaimana dia bisa berjuang begitu keras? Dan ada cakar naganya, sangat kuat. Bagaimana itu bisa menghentikan keterampilan jiwaku? Seharusnya aku lebih siap, maka aku tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Apakah dia baik-baik saja? Tang Wulin dalam kondisi yang mengerikan. Tubuhnya diwarnai merah tua, wajahnya pucat dan mata tertutup. Kesadarannya telah lama hilang. Selama bentrokan terakhir mereka, Tang Wulin hanya bertahan dengan keinginan semata. Ketika dia tidak bisa lagi menahan energi Star God, dan kekuatan jiwanya runtuh di dalam tubuhnya, dia lumpuh oleh kerusakan. Dia tidak bisa lagi mempertahankan cakar naga emasnya juga. Namun, jika dia bisa bertahan selama sedetik, mungkin hasil pertandingan akan berbeda.
Wu Zhangkong naik ke panggung dengan cepat. Dia mengambil Tang Wulin dari cengkeraman wasit dan menerapkan kabut dingin ke luka. Tanpa melirik Ye Xinglan, dia keluar dari panggung dengan Tang Wulin di tangannya. Gu Yue dan Xie Xie bergegas ke guru mereka. Setelah melihat rekannya yang berlumuran darah, Gu Yue memancarkan niat membunuh. Menggigil kedinginan mengalir di tulang belakang Ye Xinglan saat dia mendorong dirinya sendiri dari tanah. Dia berbalik ke arah Gu Yue tanpa sadar. Pandangan kedua gadis itu bentrok di udara, percikan api menembaki kemana-mana. Tangan Wu Zhangkong bergerak dengan kabur saat dia memeriksa Tang Wulin. Sesaat kemudian, dia menyatakan, dia baik-baik saja. Itu hanya luka dangkal, saya akan membawanya kembali dulu. Dia mengangkat Tang Wulin dan setelah beberapa langkah mistik, dia menghilang, bayangannya tetapi mimpi. Babak kedua kompetisi individu menyimpulkan, Tang Wulin kalah. Setelah Wu Zhangkong pergi, Gu Yue mendekati panggung, matanya berkilau dengan 6 kilatan berbeda dan haus darahnya meledak. Bahkan Xie Xie, yang tidak diragukan lagi berada di sisinya, memperlakukannya seperti gunung berapi yang akan meletus. Begitu dia turun dari panggung, Ye Xinglan menunggu Gu Yue yang mendekat, tidak sedikit pun takut. Aku ingin menantangmu, suara Gu Yue sedingin es. Ye Xinglan mendengus. Saya hanya melakukan satu pertandingan untuk kompetisi individu. Jika Anda ingin menantang saya, maka lakukan di kompetisi tim. Petik 2. Dia pergi setelah mengeluarkan kata-kata ini. Gu Yue hendak mengejarnya, tapi Xie Xie menahan tangannya. Jangan impulsif Gu Yue, dia dari Shrek. Petik 2. Gu Yue mengembalikan kepalanya pada Xie Xie, membuatnya ketakutan. Jadi bagaimana kalau dia dari Shrek? Xie Xie melepaskannya dengan tergesa-gesa. Dengan malu, dia berkata, yang ingin saya katakan adalah bahwa itu tidak akan berarti apa-apa kecuali kita mengalahkan mereka dalam pertandingan yang adil. Sebenarnya, Wulin hanya berjarak 1 inci dari kemenangan. Jadi, Anda harus memiliki gagasan tentang seberapa kuat Shrek sekarang. Petik 2. Rasa haus darah Gu Yue berangsur-angsur mereda, niat membunuh yang tebal di sekitarnya berkurang. Dia mendengus sebelum berjalan pergi. Hei, bukankah kamu masih punya korek api sendiri? Xie Xie memanggilnya. Aku kehilangan, aku akan pergi menemui Wulin. Begitu dia selesai berbicara, dia berlari. Tang Wulin terbangun dengan sensasi dingin. Ketika dia membuka matanya, dia melihat ekspresi glasial Wu Zhangkong yang biasa. Guru Wu, serunya lembut. Dia berjuang untuk bangun, tetapi rasa sakit yang merobek menghentikan usahanya. Wu Zhangkong meliriknya. Kamu sudah bangun, Anda masih harus pulih. Petik 2. Tang Wulin berkata, tapi, jodohku. Wu Zhangkong berkata, jangan pernah memikirkannya. Pulihkan dulu, Anda telah melakukannya dengan baik hari ini. Anda memiliki peluang untuk menang dalam pertandingan itu, tetapi yang kurang Anda miliki sekarang adalah kemampuan bertarung. Setelah Anda lebih baik, saya akan mengajari Anda seni rahasia lain dari Sekte Tang. Petik 2. Tang Wulin bingung. Tapi, bukankah aku hanya diizinkan belajar 2 saja sekarang? Saya hanya lulus tes tingkat menengah sejauh ini. Petik 2. Wu Zhangkong berkata, seorang profesional tingkat ketiga dapat mempelajari seni rahasia tambahan. Saya tidak mengajari Anda yang ketiga kalinya terakhir karena saya takut Anda akan menggigit lebih dari yang Anda bisa kunyah. Saya akan memilih seni lain yang cocok untuk Anda. Untuk saat ini, Anda cukup istirahat dan pulih. Petik 2. Wulin, kamu sudah bangun. Gu Yue membawa secangkir air kepadanya. Dia menambahkan sedotan untuk kenyamanannya. Minumlah perlahan, Anda tidak ingin tersedak. Petik 2. Senyum menghiasi bibir Tang Wulin ketika dia melihat kekhawatiran di matanya. Dia minum sedikit air melalui sedotan. Terima kasih. Jam berapa sekarang? Petik 2. Gu Yue menjawab, ini baru saja lewat tengah hari. Apakah kamu lapar sekarang? Aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Petik 2. Bab 212. Bab 212 kulit tangguh dan tebal. Tang Wulin berkata, tidak apa-apa. Jangan lupa tentang pertandingan di sore hari. Aku mungkin tidak bisa bertarung, tapi kalian masih bisa. Lakukan yang terbaik untukku. Saya sudah tersingkir dari kompetisi individu, jadi saya hanya memiliki sisa kompetisi tim. Petik 2. Gu Yue tercengang. Kamu masih ingin bersaing? Tentu saja, Anda tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja. Itu hanya luka daging. Saya akan lebih baik besok. Emosi aneh menggenang di dalam hatinya. Ketika dia mencoba untuk menggerakkan tubuhnya beberapa saat yang lalu,
dia dipukul dengan gelombang rasa sakit, diikuti oleh rasa kebas yang menakutkan menjadi pudar. Namun, ini pertanda baik. Itu berarti dia sembuh dengan cepat. Mata Wu Zhangkong menyipit. Kamu juga merasakannya. Hah, Tang Wulin membuat wajah bingung. Wu Zhangkong berkata, ketika saya membantu Anda menutup luka Anda, saya menemukan bahwa kemampuan pemulihan tubuh Anda luar biasa hebat. Otot-otot yang teriris praktis menggeliat untuk menyatukan diri kembali dan luka Anda yang lain juga menutup. Itulah pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti itu. Mungkin berhubungan dengan garis keturunan Anda. Apakah tubuhmu terasa aneh di mana saja? Petik 2. Bibir Tang Wulin berubah menjadi senyum masam. Selain lapar, aku merasa baik-baik saja. Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk. Sepertinya semua makanan yang kamu makan tidak sia-sia. Gu Yue, bisakah kamu mengambil makanan berprotein tinggi untuknya? Petik 2. Baik, Gu Yue sangat gembira dengan pemulihan cepat Tang Wulin dan bergegas untuk menyelesaikan tugasnya. Bagaimana perasaanmu tentang pertempuran hari ini? Tanya Wu Zhangkong. Setelah beberapa saat retrospeksi, Tang Wulin menjawab, dia benar-benar kuat. Jiwa bela dirinya sangat kuat dan kendalinya luar biasa. Saya tidak bisa menandinginya dalam kontrol jiwa bela diri. Jika bukan karena cakar naga emas saya mungkin tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Wu Zhangkong membuat gerakan persetujuan lainnya. Betul. Jika dia tidak meremehkan Anda tidak akan memiliki kesempatan. Cakar naga emasmu tidak bisa bertahan lama. Jika dia lebih siap melawan Anda, dia bisa dengan mudah terhenti sampai Anda kehabisan kekuatan jiwa. Setelah beberapa saat, Anda akan kehilangan perlindungan jiwa bela diri Anda dan kekuatan cakar naga emas Anda. Maka kekalahan akan tak terhindarkan. Itu hanya karena dia terlalu fokus pada kemenangan cepat sehingga Anda memiliki kemungkinan untuk menang. Anda melakukannya dengan cukup baik, tetapi untuk menggunakan persepsi dan kontrol, Anda membutuhkan basis daya yang cukup. Petik 2. Iya nih, Tang Wulin mengerti arti Wu Zhangkong. Dia masih terlalu lemah. Dia hanya memiliki keterampilan jiwa bin, dan meskipun kontrolnya atas rumput Blue Silver-nya telah meningkat, itu bukan pada titik penguasaan. Selain itu, cakar naga emas yang perkasa membutuhkan penggunaan pertarungan jarak dekat untuk menjadi yang paling efektif. Bukan hanya itu, tetapi juga tidak bisa dipertahankan. Mata setan ungu Tang Sek tidak terkecuali, kekuatannya tidak absolut. Bagaimanapun, teknik itu telah diblokir hari itu juga. Yang ia butuhkan adalah memperluas perpustakaan keterampilan pertempuran dan meningkatkan kemampuan tempurnya secara keseluruhan. Pertama kali terluka sangat parah, Tang Wulin menemukan kecepatan pemulihannya sendiri sangat mencengangkan. Kali ini, dia agak menderita di tangan Ye Xinglan. Meskipun energi Stargot-nya tidak menembus ke dalam tubuhnya, mereka meledak di kulitnya. Itu lebih dari cukup untuk meninggalkannya dalam keadaan basah kuyup. Anehnya, butuh 2 jam setelah bangun untuk bangkit. Luka-lukanya terluka seperti tambal sulam aneh pada selimut. Menjelang malam, Tang Wulin bisa berjalan sendiri dan pergi untuk makan malam. Meskipun tubuhnya penuh dengan luka, berkonsentrasi pada area non-vital seperti anggota tubuhnya, penyembuhannya yang cepat membuat rekan satu timnya benar-benar tak bisa berkata-kata. Mereka melongo dan tidak bisa tidak memperlakukannya sebagai monster. Meskipun Tang Wulin absen di babak kedua acara timnya muncul sebagai pemenang karena tuduhan berani Gu Yue. Lawan lemah mereka bukan tandingannya. Xie adalah satu-satunya peserta dari grup mereka untuk bertarung dalam kompetisi individu. Tang Wulin ditinggalkan dengan kompetisi pandai besi dan tim. Terlepas dari kesembuhannya yang cepat, penempaan membutuhkan energi yang sangat besar. Karena itu, ia memutuskan untuk melewati babak final kompetisi pandai besi setelah pertimbangan hati-hati dengan Chen Yue. Namun, ia dijamin mendapat tempat di 2 teratas karena ia menempa logam mulia kelas 2000. Setelah semua, kompetisi dicetak dengan jumlah dari semua poin yang diperoleh, dengan jumlah yang signifikan berdasarkan kualitas penyempurnaan. Kamu tidak mungkin terluka dengan sengaja untuk menjadikanku juara, kan? Musi telah menerima berita tentang cedera Tang Wulin tepat setelah gelap dan langsung berlari. Saat dia melihat Tang Wulin, kecemasannya hilang. Orang ini masih makan makanan sambil tidur. Dia bahkan belum melambat sedikit dari kecepatan biasanya. Sepertinya luka-lukanya tidak begitu serius. Tentu saja tidak, lawan saya jauh lebih kuat dari saya, kata Tang Wulin sambil terus menggigiti bahu babi. Musi berkata, ini bagus jika kamu baik-baik saja kalau begitu. Berhati-hatilah di masa depan.
Dan Anda dapat bersukacita karena sedikit uang Anda yang kotor, saya memenangkan kejuaraan dan uang itu milik Anda. Petik 2. Hehe, terima kasih, banyak saudari murid senior. Sebenarnya, saya benar-benar kehilangan kali ini karena saya terlalu terluka untuk bersaing. Anda adalah orang yang baik. Petik 2. Musi terkikik. Cukup, berhenti menyanjung saya begitu banyak. Kami berdua tahu betapa Anda sangat mencintai uang. Ngomong-ngomong, apakah Anda lapar untuk hal lain? Saya akan membelinya untuk Anda. Makan lebih banyak dan cepat pulih. Petik 2. Tang Wulin meletakkan bahu daging babi tanpa mengintip. Ini adalah ketiga kalinya hal ini terjadi. Sebelum Musi datang, Gu Yue, Xie, dan Su Xiaoyan telah mampir dengan tawaran yang sama. Setelah itu, Chen Yue mengunjunginya dan melakukan hal yang sama. Akhirnya giliran Musi. Mengapa semua orang yang mengunjungi saya memperlakukan saya seperti rakus? Bahkan jika saya benar-benar satu, mereka tidak dapat menunjukkan beberapa kebijaksanaan. Musi tertawa saat dia mengambil wajah Tang Wulin yang memerah karena malu. Siapa yang kamu kalah hari ini yang membuatmu dalam kondisi seperti itu? Tang Wulin berkata, seorang gadis dengan pedang. Dia menghilangkan fakta bahwa dia berasal dari Shrek karena dia tidak menyimpan dendam terhadapnya. Selain itu, dia hanya gadis yang bangga. Pada kenyataannya, dia telah menarik pukulannya di pertandingan hari ini, menghindari bagian vital. Jika tidak, maka Tang Wulin tidak akan sejahtera. Ada ketukan di pintu. Musi sedikit membukanya untuk memeriksa siapa itu. Su Lizhi yang kecil dan gemuk itu berdiri di luar, tertegun sejenak saat melihat Musi. Halo, saya mencari Tang Wulin. Petik 2. Masuklah. Musi membuka pintu lebar-lebar untuknya. Hidung Su Lizhi berkedut beberapa kali, lemak wajahnya berkerut untuk memeras matanya. Bahu babi. Anda memiliki bahu babi. Dia berjalan, menelan ludah di air liur saat melihat makanan lezat yang tersusun di hadapan Tang Wulin. Lizhi, kamu ingin bergabung dengan saya sebentar. Tang Wulin terkejut atas kunjungannya. Su Lizhi menunduk. Maaf Wulin, itu semua salahku. Ini semua terjadi karena saya lupa uang saya hari itu dan tidak bisa memperlakukan kalian. Xinglan sebenarnya orang yang sangat baik. Dia biasanya merawat saya. Tolong jangan menyimpan dendam padanya. Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, itu pertandingan yang Anda tahu. Wajar jika ada beberapa luka. Bagaimana saya bisa marah padanya? Lihat saja, bukankah aku sudah terlihat lebih baik? Kami mungkin bertemu satu sama lain nanti di kompetisi tim. Saya akan mengajak teman satu tim saya, jadi kami mungkin akan merebut kemenangan dari Anda. Aku sama sekali bukan yang terkuat di timku. Petik 2. Syok merayap di wajah Su Lizhi, pupil lebar. Kamu baik-baik saja. Energi Stargot Big Sis Xinglan begitu menakutkan, tetapi Anda sudah bisa duduk. Dia telah terganggu oleh godaan makanan ketika pertama kali memasuki ruangan. Dia hanya memperhatikan kondisi sehat Tang Wulin, riangnya merayakan bukti kesembuhannya. Bukankah seharusnya dia masih terluka parah? Tang Wulin berkata, saya makan banyak sehingga kulit saya sedikit lebih keras dan lebih tebal dari biasanya. Petik 2. Dari samping, Musi mengangguk mengerti. Tindakannya tidak luput dari perhatian oleh Tang Wulin. Saudari murid senior, jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, maka Anda harus kembali dan beristirahat. Petik 2. Bab 213. Bab 213 Seni Tang Ketiga Sekte. Musi mendengus. Apakah kamu mencoba mengusirku? Saya tidak akan pergi kalau begitu. Dia menjatuhkan diri di samping ranjang dengan angkuh. Dia hanya tak berdaya di depan saudari murid senior ini. Sementara itu, Su Lizhi mengelilingi Tang Wulin beberapa kali seperti hiu, memeriksa tubuhnya. Kamu benar-benar orang aneh. Aku tidak percaya kamu sudah baik-baik saja. Luar biasa. Dengan kata-kata yang dicelupkan dengan kesal, Tang Wulin berkata, Anda tidak hanya di sini untuk melihat luka saya, bukan? Ayo makan denganku. Air liur Anda akan mengenai lantai. Petik 2. Benarkah? Su Lizhi menurunkan suaranya. Kamu benar-benar tidak marah padaku. Tang Wulin tertawa kecil. Sulit menemukan sesama pecinta makanan. Kau tahu. Bagaimana aku bisa marah padamu? Selain itu, bukankah Anda mengatakan Anda akan memanggil saya kakak karena saya bisa makan Anda? Kakak apa yang akan marah dengan adik lelakinya? Petik 2. Kata-kata seperti itu menghela nafas berat dari mulut Su Lizhi, menyeka ekspresinya yang gelisah menjadi seringai yang mekar. Iya itu benar,
Karena ada makanan enak untuk dimakan dengan kakak laki-laki, jangan pedulikan aku kalau tidak sopan kalau begitu. Dia mengambil pengamen babi dan mulai mengunyahnya. Musi mati-matian berusaha untuk tidak tertawa. Pelahap benar-benar dapat menghargai satu sama lain. Oh, benar, bos. Ada sesuatu yang lain untukku. Di sini, aku punya sesuatu yang enak untuk kamu makan. Su Lizzie mengangkat tangannya, mengumpulkan kekuatan jiwa di telapak tangannya saat dua cincin jiwa yang menakjubkan naik di bawahnya. Aku punya roti daging. Setelah dia menggumamkan ayat ini, cahaya bergabung menjadi sanggul di telapak tangannya, cincin jiwa pertamanya bersinar seperti bintang di langit. Baik Tang Wulin dan Musi menatap dengan mata pada lemak. Kamu adalah master jiwa tipe makanan. Tang Wulin dan Musi berseru serempak. Pada dasarnya, master jiwa dibagi menjadi dua kategori, tipe pertempuran dan alat. Master jiwa tipe makanan adalah tipe yang sangat langka dalam kategori alat. Fakta bahwa dia bukan hanya penguasa jiwa tipe makanan, tetapi juga memiliki dua cincin pada usia 10 tahun, mengguncang hati mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa guru jiwa tipe makanan memiliki waktu paling sulit berkultivasi. Sanggul harus menjadi jiwa bela diri orang ini. Tang Wulin mengingat benda putih mengkilap yang telah dilemparkan Su Lizzie di awal pertandingan pameran. Sekarang dia tahu bahwa itu bukan roti kukus, melainkan roti isi. Roti isi daging. Ini benar-benar, setelah menerima roti, dia memasukkan giginya ke dalamnya, embusan uap keluar dari lubang yang baru ditemukan. Tidak hanya wangi, itu diisi sampai penuh dengan daging yang direndam dalam kaldu yang kaya. Begitu ia melahap roti dalam beberapa gigitan, kehangatan meresap ke tubuhnya. Kekuatan jiwa mengaduk di dalam dirinya, meningkatkan kecepatan pemulihannya. Pandangan bangga melintas di wajah Su Lizzie. Keterampilan jiwa pertamaku adalah recovery pokbun. Memakannya akan mengembalikan kekuatan fisik dan kekuatan jiwa Anda. Ini sangat membantu di tengah pertempuran juga. Bahkan memiliki efek penguatan konstitusi. Ini akan membantu Anda pulih. Apakah Anda ingin makan lebih banyak? Petik 2. Tentu. Pada akhirnya, Tang Wulin menikmati lebih dari 10 roti daging lesat. Dia bisa merasakan lonjakan nyata dalam kecepatan penyembuhannya, kekuatan jiwanya pulih sepenuhnya. Sebaliknya, Su Lizzie hanya sedikit kelelahan. Ini jiwa bela diri yang ajaib. Tang Wulin berteriak. Su Lizzie menegakkan punggungnya dengan bangga. Tentu saja, saya seorang master jiwa tipe makanan yang memiliki kekuatan jiwa penuh bawaan yang hanya dapat Anda temui setiap 100 tahun sekali. Saya sudah menjamin tempat di pelataran dalam. Ketika mereka menguji bakat saya, mereka mengatakan itu bahkan lebih besar dari milik sis besar Singlan. Petik 2. Kedua pelahap kecil terus menyerang tumpukan makanan. Melihat pesta gembira mereka, bahkan Musi tumbuh tergoda oleh roti daging Su Lizzie. Begitu dia mencicipi satu untuk dirinya sendiri, dia mengerti daya tarik mereka yang luar biasa. Tang Wulin menghela nafas dalam hatinya. Jika Su Lizzie bisa tetap di sisiku selamanya, maka aku tidak perlu khawatir tentang makanan. Itu akan luar biasa. Keampuhan roti babi Su Lizzie tidak berlebihan, Tang Wulin telah sepenuhnya pulih pada saat ia mulai berkultivasi keesokan paginya. Keropengnya terkelupas untuk mengungkapkan kulit halus. Kamu telah pulih lebih cepat dari yang aku bayangkan. Wu Zhangkong berdiri di samping Tang Wulin. Duo master dan murid sedang menumbuhkan mata setan ungu bersama-sama. Sebagai sesama murid Tang Sekte, Xie telah memilih dua seni rahasia juga, tetapi tidak juga mata setan ungu. Dia telah memilih metode surga misterius dan jejak hantu bayangan hantu. Wu Zhangkong bertanya, apakah Anda masih bersaing dalam kompetisi pandai besi? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Dengan tempat kedua diamankan, tidak ada gunanya dia pergi. Tidak apa-apa untuk memberikan kakak senior murid pengikutnya tempat pertama. Bagus kalau begitu. Ayo kembali ke kamar. Saya akan mengajari Anda seni rahasia lain dari Sekte Tang. Petik 2. Sebuah gemetar mengalir di punggung Tang Wulin, rambut-rambut bermunculan dari kulitnya. Saya akan belajar seni Tang Sek lain. Aku ingin tahu akan jadi apa. Metode misterius surga meningkatkan kecepatan kultivasinya sambil juga menekan kekuatan jiwanya, meningkatkan staminanya dalam pertempuran. The Purple Demon Eyes, di sisi lain, meningkatkan kontrolnya dan menjadi bentuk serangan lainnya. Yang paling penting dari semuanya adalah bahwa itu adalah metode penanaman kekuatan spiritual. Tanpa itu, dia tidak akan bisa mengembangkan jiwa rohnya. Hanya apa yang akan menjadi seni Tang Sekte ketiga. Dia percaya bahwa Wu Zhangkong tidak akan melakukan kesalahan dalam memilih karya ketiganya. Begitu mereka kembali ke kamarnya,
Wu Zhangkong menutup tirai jendela dan menyalakan lampu jiwa. Aku yakin kamu sadar akan kelemahan bawaan jiwamu. Meskipun Anda telah memutakhirkannya ke level 1000 tahun, itu tidak menutupi kekurangan intinya. Tidak mungkin itu bisa dibandingkan dengan jiwa-jiwa bela diri tingkat pertama itu. Namun, keuntungan Anda terletak pada tubuh Anda yang telah berubah. Tubuh Anda jauh lebih kuat dari orang normal, sebenarnya, sudah beberapa kali begitu. Terutama ketika garis keturunan Anda diaduk dan timbangan emas Anda muncul. Jadi, yang penting sekarang adalah bagimu untuk meningkatkan kendali atas jiwamu. Ketika Anda memilih keterampilan jiwa di masa depan, kembangkan ke arah itu sambil menjaga tubuh Anda sebagai bentuk serangan utama. Saya tidak tahu berapa banyak lagi tubuh Anda akan bermutasi, jadi kami akan mengambil satu langkah pada satu waktu untuk saat ini. Saat ini, seni Tang Sekte yang paling pas untuk Anda adalah mengontrol derek, menangkap naga. Petik 2. Mengontrol bangau, menangkap naga. 4 kata ini menembus Tang Wulin dalam-dalam, membangkitkan perasaan yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Wu Zhangkong mengangguk. Menurut aturan Tang Sekte, setiap anggota baru dapat memilih satu seni untuk berlatih. Setelah mereka lulus tes tingkat menengah, mereka dapat memilih karya seni kedua. Mereka dapat belajar seni ketiga begitu mereka mencapai peringkat ketiga dalam suatu profesi. Siapapun yang bergabung dengan sekte dengan lulus tes tingkat tinggi juga akan memiliki hak istimewa untuk memilih 3. Namun, Anda hanya dapat belajar hingga 3 seni secara gratis. Dengan kata lain, bahkan jika Anda lulus ujian tingkat tinggi dan mencapai peringkat ketiga dalam suatu profesi, Anda masih bisa hanya belajar 3 seni Tang Sek. Petik 2. Tang Wulin ternganga, bermata ikan. Lalu, apa yang harus saya lakukan jika saya ingin belajar seni Tang Sek lainnya di masa depan? Wu Zhangkong berkata, Anda harus bertukar poin kontribusi di sekte untuk mereka. Bagaimanapun, Tang Sekte tidak bisa hanya beroperasi tanpa apa-apa. Sekte perlu tumbuh juga. Setelah kami kembali ke Issea City, Anda bisa melihat-lihat cabang lokal kami. Dengan peringkat profesi Anda saat ini, Anda harus memenuhi syarat untuk beberapa misi sekte. Di sana, Anda akan belajar cara mendapatkan hak untuk seni Tang Sek tambahan. Selanjutnya, Anda juga dapat berdagang dengan anggota sekte lain untuk mendapatkan poin. Petik 2. Baik, kegembiraan muncul dalam diri Tang Wulin seperti kembang api yang menyala. Baginya, berkontribusi pada sekte itu tidak merepotkan. Selain itu, ia harus membayar sekte untuk ajaran yang diterimanya. Dengan melakukan itu, dia akan mendapatkan lebih banyak dari sekte Tang. Secara umum, semua orang akan memilih metode surga misterius ketika mereka pertama kali bergabung karena itu adalah dasar dari semua seni Tang Sekte. Untuk alasan itu, saya dan Xie memilih seni ini. Anda memilih Purple Demon Eyes kedua untuk pengaruhnya pada kekuatan spiritual Anda. Memilih mengontrol derek, menangkap naga untuk yang ketiga adalah untuk meningkatkan ketangkasanmu. Jika Anda bisa menggunakan seni dengan terampil, itu bisa menjadi kuat untuk serangan dan pertahanan. Lihat, petik 2. Saat dia berbicara, Wu Zhangkong memberi isyarat ke meja di samping, menariknya ke arahnya dengan semacam energi yang lembut dan bergelombang. Sesaat kemudian, sebuah wadah pena terbang ke arahnya, memasuki tangannya dengan bunyi pelan. Ini mengontrol derek. Petik 2. Dia mendorong dengan tangan kanannya, mengirim wadah pena ke udara. Namun, setelah lepas dari genggamannya, itu tidak jatuh dan bergoyang seirama dengan tindakan Wu Zhangkong. Ini menangkap naga. Mengontrol bangau, menangkap naga sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian. Satu adalah teknik untuk mengontrol derek dan yang lainnya adalah untuk menangkap naga. Perhatikan kontrol kekuatan jiwa Anda saat Anda mempraktikkannya. Jika Anda dapat meningkatkan kemahiran Anda, maka itu seperti memiliki sepasang keterampilan jiwa yang kuat. Jika penguasaan Anda mencapai puncak, maka mengontrol derek, menangkap naga bahkan dapat memanipulasi gunung. Metode surga misterius adalah dasar dari mengontrol bangau, menangkap naga. Semakin besar kekuatan jiwa Anda, semakin kuat seni ini jadinya. Petik 2. Wu Zhangkong menekankan telapak tangan ke arah Tang Wulin. Ini menciptakan kekuatan tarik-menarik di antara keduanya, menyebabkan Tang Wulin tersandung ke depan dan jatuh datar di wajahnya. Bab 214. Bab 214 mengontrol derek, menangkap naga. Wu Zhangkong mendorong telapak tangannya ke depan, menembak Tang Wulin mundur ke dinding seperti panah. Sepersekian detik sebelum dia menghantam dinding, kekuatan yang menarik mencengkeramnya, membuatnya menggantung di udara. Dia turun ke tanah. Rasanya sangat aneh. Menjadi sepintar dia mengerti apa sensasi mistik ini.
Ide-ide mulai bermunculan satu demi satu di mana ia bisa memasukkan Controlling Crane, Capturing Dragon ke gudang senjatanya. Dia bisa menarik lawan-lawannya ke arahnya menggunakan seni ini, menempatkan mereka dalam jangkauan serangan cakar naga emasnya. Ini akan sangat meningkatkan efektivitas cakar naga emasnya. Bahkan Ye Xinglan, seorang siswa Akademi Shrek yang menggunakan pedang Stargot yang kuat, memperlakukan cakarnya sebagai ancaman serius. Keagungan mengontrol bangau, menangkap naga menyerangnya. Seni ini akan memaksimalkan jendela waktu singkat di mana ia dapat memanfaatkan cakarnya. Jadi begini, aku akan mengajarimu dasar-dasar Controlling Crane terlebih dahulu. Hafalkan ini, Controlling Crane dibangun di atas fondasimu dari metode surga misterius. Kau mengedarkan kekuatan jiwa dalam dantianmu dan kemudian memindahkannya sepanjang meridian ini. Saat ia membimbing Tang Wulin melalui proses dengan kekuatan jiwanya sendiri, serangkaian instruksi terperinci mengalir keluar dari mulut Wu Zhangkong. Tang Wulin segera menemukan bahwa mengontrol derek dan metode surga misterius berbagi beberapa jalur sirkulasi. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya sesuai dengan metode surga misterius, memutarnya dalam meridiannya dan ke telapak tangannya untuk menciptakan kekuatan yang menarik. Selama sisa pagi itu, dia membenamkan diri dalam berlatih mengontrol derek. Berbeda dengan Purple Demon Eyes, Tang Wulin bergelut dengan penerapannya. Meskipun menerima bimbingan Wu Zhangkong, ia berjuang dengan dasar-dasarnya, membutuhkan lebih banyak waktu untuk menggunakannya secara praktis. Seni Tang Sekte begitu misterius. Tang Wulin memuji keputusannya untuk bergabung dengan Tang Sek. Sebagai seorang master jiwa satu cincin, kelemahan terbesarnya adalah jumlah cincin yang dipegangnya. Seni rahasia Tang Sekte adalah solusi sempurna. Bagaimana perasaanmu? Bisakah kamu bersaing hari ini? Setelah makan siang, Gu Yue membombardir Tang Wulin dengan pertanyaan. Tang Wulin merespons dengan anggukan. Tentu saja aku bisa. Oh ya, itu harusnya round robin sekarang, kan? Menurut aturan kompetisi, 36 tim akan bertarung dalam turnamen round robin setelah 2 putaran sistem gugur. Segmen ini membagi tim yang tersisa menjadi 4 kelompok, masing-masing terdiri dari 9 tim. Setiap tim akan berpartisipasi dalam 8 pertandingan dan bertarung dengan tim lain dalam grup mereka satu persatu. Memenangkan pertandingan menghasilkan mereka 2 poin sementara kerugian mendapatkan total 0. Jika mereka entah bagaimana berjuang untuk hasil imbang, maka kedua tim akan menerima 1 poin. Setelah masing-masing tim bertarung melawan setiap tim dalam grup mereka, 4 besar dari masing-masing kelompok akan maju. Sebanyak 16 tim diberikan kehormatan ini. Dari sana, turnamen sistem gugur final akan diadakan sampai tim juara muncul. Hanya 16 top yang menerima penghargaan. Aturan-aturan ini berlaku untuk divisi pemuda dan dewasa. Untuk 2 pertandingan pertama tim Tang Wulin, Nona keberuntungan telah tersenyum kepada mereka. Mereka tidak kebetulan pada harimau yang tersembunyi, melainkan kucing yang patuh. Sekarang, sudah waktunya untuk round robin. Ya, kami berada di kelompok ketiga, kata Xie. Tang Wulin bertanya, apakah kalian sudah menyelidiki kekuatan lawan kita? Xie menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menemukan apa-apa sama sekali. Ada terlalu banyak orang untuk diselidiki dan bahkan ketika kita sedang menonton pertempuran yang lain, kita bertindak seperti penonton murni. Kita harus beradaptasi dengan situasi. Untungnya, aku mendengar bahwa mereka 2 dari Shrek tidak ada di grup kami. Petik 2. Bagus, kami tidak akan bertemu mereka di kompetisi mini ini. Baik Tang Wulin dan Ye Xinglan sangat menyadari bagaimana mereka membandingkan satu sama lain. Dia bukan tandingannya, dan jika dia lebih berhati-hati, Tang Wulin tidak akan bertahan selama dia melakukannya. Tapi sekarang, itu adalah kompetisi tim, di mana kekuatan satu individu tidak membuat atau menghancurkan pertempuran. Dia memiliki keyakinan pada rekan satu timnya. Kalau begitu kita bertiga bertarung dengan Xiaoyan sebagai gantinya. Kedengarannya bagus. Tang Wulin dikonfirmasi dengan Su Xiaoyan. Mengangguk dan tersenyum, dia menjawab, Kapten, kudengar final akan diadakan pada malam hari untuk memaksimalkan pemirsa. Roda gigi di kepala Tang Wulin beraksi, masing-masing roda gigi saling terkait dan memimpin yang lain. Ini adalah informasi penting yang akan mengubah taktik mereka. Turnamen Skysail Alliance telah berlangsung selama beberapa hari sekarang, dengan peringkat kompetisi pandai besi sudah diumumkan. Juara adalah Musi, Putri Saint Blacksmith peringkat 8, Mu Chen. Hasil ini telah lama diprediksi oleh orang-orang dari dunia pandai besi. Bagaimanapun, Mu Chen adalah pandai besi peringkat ke-8 tunggal di Skysail Alliance. Meskipun Issea City kurang dalam aspek lain,
pandai besi yang sangat baik. Mu Chen dihormati di aliansi Skycea. Meski begitu, kompetisi pandai besi itu bukan daya tarik utama, terutama divisi junior. Terlepas dari bidangnya, para jenius membutuhkan waktu untuk dipoles seperti segumpal batu giok mentah. Teori pandai besi yang benar-benar tiada taranya akan berusia tidak kurang dari 40 tahun. Kompetisi untuk pengrajin mesia, desainer, dan mekanik masih berlangsung. Dibandingkan dengan kompetisi pandai besi, acara ini memiliki struktur yang jauh lebih kompleks. Tentu saja, acara-acara master jiwa adalah yang paling populer. Apakah itu kompetisi individu atau tim, itu adalah pesta untuk mata yang datang setiap 3 tahun sekali. Di antara acara-acara master jiwa, final untuk kompetisi tim 7 orang, 5 orang, dan 3 orang menerima peringkat tertinggi. Namun, peringkat divisi junior memuncak dibandingkan dengan peringkat orang dewasa, karena tingkat kultivasi rata-rata sang pembuat goyah di sekitar 2 cincin. Dengan demikian, kompetisi tim 3 orang dijadwalkan untuk sore hari sementara 7 orang dijadwalkan untuk malam itu. Ini adalah prime time, ketika pemirsa akan mencapai puncaknya. Mereka yang berkantong tebal dapat ditemukan di tribun penonton, sementara mereka yang tanpa akan menontonnya di rumah di TV jiwa mereka. Stadion Skycea, Kotak 7. Tempat duduk ini milik para VIP yang hadir. Layar kaca yang menjulang menghadap ke stadion, memungkinkan mereka yang memiliki pandangan yang jelas tentang pertempuran. Layar kaca juga 2 kali lipat sebagai layar jiwa yang memungkinkan penghuni memilih setiap pertandingan untuk ditonton. Tidak masalah apakah pertempuran itu sedang berlangsung atau telah berakhir. Saat ini, 2 orang berdiri di depan layar. Salah satunya adalah seorang pria dengan rambut panjang, helai salju putih melayang tertiup angin dan menyatu dengan pakaian putihnya yang murni, Wu Zhangkong. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita berusia sekitar 26 tahun. Dia sangat cantik dengan kepala rambut putih panjang yang eksotis. Dia mengenakan pakaian olahraga hijau tua. Mata viridinya berbinar dengan vitalitas dan keganasan. Rambut putihnya dan jubah putih Wu Zhangkong tampak terkoordinasi dengan sempurna. Aku hanya membiarkan dia mengaduk-aduk karena mereka murid-muridmu, kamu tahu. Bukankah kamu sedikit khawatir? Wanita berambut pucat itu tersenyum masam. Wu Zhangkong bertanya dengan acuh tak acuh, mengapa saya harus khawatir? Dia mengangkat alis. Sepertinya kamu cukup percaya diri dengan muridmu. Apakah kamu pikir kemampuan mengajarmu sudah melampaui akademi? Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Aku sudah lama berhenti peduli tentang kemenangan atau kekalahan. Aku tidak membuat mereka bersaing dengan tujuan kemenangan. Bagaimana kabarnya bocah dari kemarin? Dia memiliki varian jiwa bela diri kan? Wanita berambut putih itu bertanya. Dia menatapnya tajam. Jika aku memberitahumu bahwa aku juga tidak yakin apa yang terjadi dengan tubuhnya, apakah kamu percaya padaku? Wanita itu tertegun. Aku akan mempercayaimu. Kapan Sky Ice Wu Zhangkong pernah berbohong? Tapi sungguh, bahkan kamu tidak tahu. Itu benar-benar aneh kalau begitu. Bab 215. Bab 215 Godaan menurun dengan ajaib. Wu Zhangkong berkata, jiwa bela dirinya awalnya adalah rumput blue silver biasa dan arwah jiwanya juga lemah. Namun, tubuhnya luar biasa. Alasan saya bingung adalah karena evolusi garis keturunannya dan jiwa bela dirinya mempengaruhi satu sama lain. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa mutasi garis keturunannya tidak ada hubungannya dengan jiwa bela dirinya. Meskipun mereka 2 eksistensi yang sama sekali berbeda, mereka bukan jiwa bela diri kembar. Ini pertama kalinya aku menemukan sesuatu seperti ini. Petik 2. Apakah kamu ingin membawanya kembali ke akademi? Kita bisa meminta beberapa tetua untuk memeriksanya, kata wanita berambut putih itu, kata-katanya menyenangkan di telinga. Ekspresi Wu Zhangkong menjadi keras, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dengan resolusi. Tidak, jika mereka akan menghadiri akademi, maka itu akan melalui kemampuan mereka sendiri dan tidak ada yang lain. Petik 2. Desahan lembut keluar dari bibir wanita itu. Apakah kamu masih marah pada mereka? Sebenarnya, situasinya saat itu. Jangan katakan lagi, saya tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Jika saya melakukannya, maka itu hanya untuk diri saya sendiri. Saya hanya orang mati berjalan sekarang. Saya tidak akan keberatan mati jika saya masih belum mencari cara untuk menghidupkannya kembali. Nyeri melintas di matanya, tajam dan menyilaukan. Kau sangat keras kepala, desa wanita itu dengan putus asa. Ekspresi Wu Zhangkong berkedip kembali ke nada dingin, sisa-sisa kesedihan semua kecuali mimpi. Jika aku tidak,
maka apakah aku akan tetap menjadi aku? Wanita itu tertawa. Betul, jika Anda tidak seperti ini, Anda tidak akan menjadi orang putih yang mengacungkan pedang biru dan sedingin langit beku. Anda tidak akan menjadi pria yang dicintai Longbing. Petik 2. Wu Zhangkong menonton pertandingan dengan diam-diam, tetapi matanya berkaca-kaca. Di kedalaman pikirannya, ingatan yang tak terhitung jumlahnya diputar ulang. Beberapa saat kemudian, dia bergumam, Shen Yi, saya pergi mengunjunginya beberapa hari yang lalu. Wanita bernama Shen Yi bergerak. Kamu mengunjungi Heaven Dao. Apakah Anda benar-benar tidak akan pernah kembali ke akademi? Apakah kamu tidak tahu berapa banyak gurumu bersedih setelah kamu pergi? Petik 2. Penderitaan menghantui ekspresinya. Aku tidak layak untuk guruku. Saya terlalu malu untuk kembali. Petik 2. Shen Yi berkata, apakah Anda membesarkan anak-anak ini untuk dikirim ke akademi sebagai permintaan maaf kepada guru Anda? Wu Zhangkong tetap diam. Shen Yi menghela nafas. Anda salah. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Satu-satunya orang yang bisa menebusnya adalah dirimu sendiri. Bagaimanapun, Anda masih hidup. Anda harus sudah kembali. Petik 2. Karena jadwal yang ketat dari round robin, 4 siswa kelas 0 tiba di stadion lebih awal. Setiap kelompok memiliki programnya sendiri. Dengan 9 tim per grup, akan ada 1 bye setiap hari. Kelas 0 tidak cukup beruntung untuk mendapat bye di babak pertama. Lawan mereka adalah B-Tim Skycea Academy. Untuk kota sebesar Skycea City atau Issea City, normal untuk mengirim hingga 3 tim untuk bersaing dalam satu divisi. Tim Tangulin juga merupakan salah satu dari beberapa tim yang dikirim oleh Akademi Issea, yang termuda di antara mereka. Skycea Academy adalah akademi menengah terbesar di dalam Skycea Alliance. Dengan demikian, bahkan kekuatan tim B mereka berada di peringkat atas. Beradaptasi dengan situasi yang Anda inginkan, tetapi kami akan bertarung sesuai rencana, Tang Wulin menyatakan dengan berbisik. Mereka sudah menyaksikan beberapa pertandingan lawan mereka selama kompetisi Ko. Terlepas dari kemampuan tempur atau kultivasi, lawan mereka menonjol dalam kelompok umur mereka. Gu Yue berkata, Wulin, apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Kekhawatirannya wajar karena dia telah terluka serius sehari sebelumnya. Senyum lembut muncul di bibirnya. Saya baik-baik saja, jangan khawatir. Petik 2. Tang Wulin. Tiba-tiba, sebuah suara asing terdengar. Tang Wulin berbalik untuk melihat seorang pria tua berambut putih dan seorang pria paruh baya mendekatinya. Pria berambut putih itu memiliki 2 tangan kapalan dan berjalan di depan, tubuhnya yang besar penuh semangat. Dia membawa aura yang mengesankan dari orang yang bergengsi. Halo, Anda mencari saya. Tang Wulin yakin bahwa pria ini bukan bagian dari delegasi Issea City. Karena itu, dia tidak mengenalinya. Saya mendengar Anda terluka dalam pertandingan kemarin dan tidak bisa berpartisipasi dalam putaran final turnamen pandai besi. Pria tua itu berhenti tepat di depan Tang Wulin. Dia berdiri tinggi tidak normal, menjulang di atas kerumunan. Bahkan Tang Wulin, yang sama sekali tidak pendek di antara teman-temannya, hanya mencapai perut pria itu. Betul, saya sedikit terluka. Saya khawatir akan memperparah luka, jadi saya tidak bersaing, katanya. Orang tua itu berkata, saya adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi Skycea, Duan Xuan. Tapi Anda bisa memanggil saya Penatua Duan. Anda sangat berbakat dalam menempa. Sayang sekali Anda tidak bisa berpartisipasi di babak final. Petik 2. Tang Wulin tertegun. Presiden Asosiasi Skycea Blacksmith. Halo, Penatua Duan. Saya akan melakukan yang terbaik lain kali, katanya dengan hormat. Duan Xuan tersenyum. Jadi inilah situasinya, Skycea City memiliki program rekomendasi untuk individu-individu berbakat. Ketika saya melihat pekerjaan Anda, saya dapat memberitahu Anda memiliki potensi besar. Apakah Anda tertarik datang ke Skycea City untuk mengembangkan diri? Petik 2. Dia merekrutku. Tang Wulin langsung mengerti niat Duan Xuan. Penatua Duan, saya khawatir saya harus menolak, katanya buru-buru. Meskipun dia tidak tinggal di Issea City selama lebih dari setahun, dia sudah meletakkan akarnya di kota. Wu Zhangkong dan Mu Chen keduanya adalah guru yang sangat baik baginya. Berkat bimbingan mereka, dia telah tumbuh begitu banyak pada tahun lalu. Dia tidak punya alasan untuk mencabut nyawanya. Duan Xuan berkata, jangan menolak terlalu cepat, nak. Dengarkan kondisi orang tua ini dulu. Saya yakin Anda sadar bahwa Skycea City adalah kota terbesar di pantai timur. Itu berdiri di atas Issea City dalam kekuatan politik dan ekonomi. Apapun yang dapat diberikan Asosiasi Issea Blacksmith,
Anda juga dapat melakukan hal yang sama. Selain itu, kami dapat membayar semua biaya penempaan Anda sebelum Anda menjadi Saint Blacksmith. Anda harus tahu berapa banyak uang dan waktu yang dibutuhkan untuk menyerang Spirit Refinement. Banyak pandai besi menghabiskan banyak waktu, uang, dan energi begitu saatnya tiba. Mempertimbangkan bakat Anda, kami lebih dari bersedia membayar untuk pengeluaran Anda sampai Anda menembus Spirit Refinement. Kami juga menjamin untuk mendukung Anda di masa depan dan mendorong pertumbuhan Anda untuk setidaknya seorang kaisar jiwa. Inilah yang kami tawarkan. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Tang Wulin harus mengakui, Duan Xuan ini benar-benar tahu cara menggoda orang. Menutupi biaya untuk menjadi santo pandai besi dan menjamin untuk menjadikannya seorang kaisar jiwa terlalu memikat. Itu adalah tawaran yang tak tertahankan untuk pandai besi manapun dan bahkan Tang Wulin terguncang. Jika dia menerima tawaran Penatua Duan, maka Asosiasi Pandai Besi Skycea akan membantunya menjadi pandai besi peringkat ke-6. Peringkat itu saja akan membuatnya menjadi orang yang berpengaruh di dunia pandai besi. Terima kasih atas tawaran Anda. Tang Wulin membungkuk kepada Penatua Duan. Tapi aku tidak bisa menerima. Saya sudah punya guru. Saya anggota Asosiasi Issea Blacksmith. Tawaran Anda menggoda, tetapi saya tidak bisa mengkhianati kesadaran saya. Petik 2. Kata-katanya sopan, tetapi penolakannya sekuat gunung. Duan Xuan terkejut. Nak, apakah Anda tahu berapa banyak sumber daya dan uang yang saya tawarkan kepada Anda? Itu hanya sosok astronomi. Bahkan jika Anda beruntung dan mampu, Anda mungkin perlu 10 tahun ekstra untuk mencapai hal yang sama. Bahkan, mungkin butuh waktu lebih lama. Berapa banyak yang Anda pikirkan tentang 10 tahun kehidupan seseorang? Jika Anda melewatkan periode emas, Anda akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk menjadi Saint Blacksmith. Aku yakin Asosiasi Pandai Besi Issea tidak bisa memberimu apa yang aku bisa. Petik 2. Tang Wulin membawa dirinya dengan tekad. Penatua Duan, saya harus berterima kasih sekali lagi. Namun, saya benar-benar tidak dapat menerima. Saya mengerti betapa berharganya apa yang Anda tawarkan kepada saya, tetapi saya sudah memiliki seorang guru. Saya tidak bisa mengkhianati guruku. Petik 2. Kata-katanya tegas dan cepat. Setelah menyatakan penolakannya sekali lagi, dia menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Alis Duan Xuan berkerut. Pria parubaya di sampingnya melangkah maju dan akan mengatakan beberapa kata, tetapi Duan Xuan mengangkat tangan untuk menghentikannya. Pria tua itu menghela nafas. Anak yang baik, Mu Chen sangat beruntung. Jika suatu hari Issea City tidak cukup untuk Anda, maka Anda dapat bergabung dengan kami. Pintu kami akan selamanya terbuka untuk Anda. Petik 2. Dia menggosok kepala Tang Wulin sebelum berbalik, pergi dengan langkah besar. Sebagai seorang pria dengan statusnya, tidak pantas baginya untuk bersikeras setelah penolakan. Tidak ada sepatah kata pun yang tersisa dari mulut Tang Wulin sampai Duan Xuan telah lama hilang. Kondisinya sepertinya cukup bagus. Mengapa Anda menolaknya? Apakah kamu tidak ingin meninggalkan kami? Xie menyeringai seperti rubah. Tang Wulin memaksakan senyum pahit. Bagaimana itu? Cukup bagus. Sangat menakjubkan sehingga saya tidak berpikir itu bisa menjadi lebih baik. Kalian mungkin tidak tahu ini, tapi Spirit Refinement adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan pandai besi peringkat ke-5 dan itu salah satu langkah paling penting dalam kehidupan pandai besi. Sangat sulit untuk menerobos tembok itu dan untuk itu dibutuhkan banyak logam mahal. Dan jika penempaan gagal, maka logamnya tidak lebih baik dari besi tua. Pikirkan saja semua uang itu sia-sia. Petik 2. Bab 216. Bab 216 Niat Sejati. Terkejut, Xie berkata, kamu sangat menyukai uang, jadi mengapa kamu tidak setuju? Kerutan meluncur di wajah Tang Wulin. Tidakkah kamu melihat seberapa cepat aku menolaknya? Saya takut saya akan menyerah jika saya tidak melakukannya dengan cukup cepat. Kondisinya terlalu baik. Meski begitu, guru saya telah memperlakukan saya dengan baik dan saya tidak ingin berpisah dengan kalian. Saya masih memiliki beberapa tahun sebelum saatnya bagi saya untuk mencoba Spirit Refinement. Jika saya fokus membangun fondasi saya sekarang, mungkin saya akan bisa berhasil tanpa menyia-nyiakan terlalu banyak sumber daya, Anda tahu. Baiklah, pertandingan kita akan segera dimulai. Petik 2. Saat dia berbicara, dia memimpin jalan ke atas panggung. Duan Xuan menaiki tangga sampai dia mencapai sebuah kotak di lantai atas. Orang-orang yang mengikutinya berdiri berjaga di luar sementara dia sendiri memasuki kotak 3. Di dalam duduk seorang pria parubaya. Guru,
Dia membungkuk dengan hormat dalam salam ketika dia melihat Duan Xuan. Duan Xuan bergabung dengan sisinya. Bersama-sama, mereka melihat pertandingan yang sedang berlangsung. Matamu tajam. Anda mengambil anak yang baik. Ini hampir seperti saat aku menemukanmu. Anda tahu, dia menolak saya. Petik 2. Dia bahkan lebih berbakat daripada aku ketika aku seusianya. Aku belum memberitahumu, tapi dia sudah pandai besi peringkat keempat. Pria parubaya itu menyeringai indah. Jika Tang Wulin hadir, dia akan terkejut tanpa ragu. Orang yang menunggu Duan Xuan di kotak 3 adalah gurunya, Mu Chen. Pangkat keempat, apakah Anda bercanda dengan saya? Saat Duan Xuan menatap Mu Chen, wajahnya adalah gambar sok. Mu Chen terkekeh. Tidak mungkin aku bercanda tentang hal seperti ini. Dia jauh lebih berbakat daripada yang bisa Anda bayangkan. Jika bukan karena kultivasinya yang rendah, saya pikir dia bisa mencoba spirit refinement dalam 2 tahun seandainya bahannya disediakan. Petik 2. Duan Xuan menghela nafas panjang. Baik, apakah Anda menyembunyikannya dari saya karena Anda khawatir saya akan merayunya menjauh dari Anda? Mengapa sepertinya logam mulia kelas 2000-nya tidak ada hubungannya dengan keberuntungan? Petik 2. Mu Chen berkata, karena menghormati pangkat, saya tidak akan mempromosikannya ke pangkat keempat dengan mudah. Aku hanya membiarkannya maju ketika dia terbukti mampu 1000 koperti T biru kelas 2. Keberuntungan putri saya cukup bagus. Terobosannya yang tiba-tiba sama sekali tidak terduga. Saya pikir Wulin menghasutnya. Dia tidak akan mengambil perak yang berat secara normal. Bukankah Anda mengatakan mereka berdua mulai dan selesai bersama? Sepertinya mesti dipengaruhi olehnya. Petik 2. Duan Xuan bergumam, diberkati oleh surga, dia benar-benar diberkati oleh surga. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras untuk mencurinya. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Ya, saya mengerti apa yang ingin Anda katakan. Saya pasti akan memenuhi janji kami. Tetapi saya akan membutuhkan 15 hingga 20 tahun lagi untuk membesarkan anak ini. Begitu dia mengejar saya akan melanjutkan. Petik 2. Duan Xuan menggerutu, 15 hingga 20 tahun. Tulang saya akan berubah menjadi abu saat itu. Petik 2. Tawa menderu meledak dari Mu Chen. Jangan berpura-pura di depanku. Pada tingkat kultivasi dan kekuatan tubuh Anda dapat dengan mudah hidup 50 tahun lagi. Anda masih licik. Jangan bilang kau melarang aku mengumumkan aku muridmu kalau hari ini datang. Petik 2. Wajah Duan Xuan yang kusut terbuka menjadi seringai. Kami pandai besi telah ditekan terlalu lama. Namun bahkan selama masa ini, persiapan adalah kunci keberhasilan. Jika Anda memberitahu dunia bahwa Anda adalah murid saya, apakah Anda masih akan menerima dukungan dari kantor pusat dan mencapai peringkat ke-8 begitu cepat? Tunggu saja sampai anak itu matang. Maka segalanya akan mulai berubah. Manfaatkan masa muda Anda dan lakukan lebih banyak upaya. Cepat dan naik ke peringkat berikutnya. Selama kamu bisa menjadi pandai besi surgawi, maka dukungan kita akan tumbuh lebih kuat. Petik 2. Mu Chen menghela nafas. Itu sulit. Semakin tinggi saya mendaki, semakin saya mengerti betapa sulitnya itu. Petik 2. Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue naik ke atas panggung, mengambil formasi segitiga. Dia adalah garda depan sementara Xie dan Gu Yue mengapitnya di setiap sisi. Lawan mereka juga naik ke atas panggung, 3 anak muda berusia sekitar 14 tahun. 3 lawan yang mengenakan seragam akademis Kaisea. Sikap mereka berbeda dari lawan pertama Tang Wulin, mereka membawa diri mereka dengan tenang tanpa tanda-tanda penghinaan terhadap usia kelas 0. 3 pemuda itu juga mengatur diri mereka dalam formasi segitiga. Pemimpin mereka menjulang tinggi di atas Tang Wulin dengan kepala penuh. Dia memiliki bahu lebar dan sikapnya yang tenang melebihi usianya. 2 pejuang di belakang pemimpin mereka sedikit lebih muda darinya. Yang di sebelah kiri itu ramping dan ganteng sedangkan yang di sebelah kanan berdiri pendek dan gagah. Halo, saya kapten tim kedua Skysia Academy, Biran. Pemuda ramping berkata, saya Wu Yuhan. Yang kekar berkata, saya Lei Jun. Selesai dengan pengenalan diri mereka, ketiganya berkata serempak, tolong beritahu kami. Mereka layak menjadi siswa Akademi Skysia. Sikap mereka jauh lebih halus daripada lawan Tang Wulin sebelumnya. Saya Tang Wulin dari Skysia Academy, di kelas 0 dari kelas 1. Tang Wulin menirukan tim lain, memperkenalkan dirinya. Terima kasih, Gu Yue. Biran menyipitkan matanya pada Tang Wulin sampai mereka menjadi celah. Dia melepaskan aura yang mendominasi, mengirimkan rasa dingin melalui hati Tang Wulin. Dari tampilan kekuatan itu,
Tang Wulin bisa mengatakan bahwa kekuatan jiwa Biran melebihi kekuatannya. 3, 2, 1, mulai. Ini menandai dimulainya pertandingan pertama kelas 0 di turnamen round robin. Biran mengangkat tangan kanannya, cahaya pucat melonjak membentuk perisai. Sementara itu, cincin jiwanya bangkit dari bawah kakinya. 1 cincin, 2 cincin, 3 cincin. Dia menggunakan 3 cincin jiwa kuning. Kapten tim sekunder Skysia Academy sebenarnya adalah Soul Elder 3 cincin. Mengikuti pemimpin mereka, Wu Yuhan dan Lei Jun melepaskan jiwa bela diri mereka, masing-masing memakai sepasang cincin jiwa kuning. Seorang penatua jiwa bercabang 3, dan sepasang jiwa-jiwa bercabang 2. Dibandingkan dengan oposisi kelas 0 sebelumnya, B-Team Skysia adalah penyergapan harimau. Di tangan Biran diistirahatkan sebuah perisai raksasa dengan panjang 1 meter dan lebar setengah meter. Pola seperti gelombang mengalir turun di bagian atas, membuat permukaan tampak tebal namun stagnan. Dia memegangnya di depannya seolah itu adalah dinding yang tidak bisa dilewati. Saat dia memanggil jiwa bela dirinya, dia menyerang Tang Wulin seperti seekor banteng. Wu Yuhan dan Lei Jun membuntuti di belakangnya, mempertahankan formasi segitiga mereka. Kelas 0, bagaimanapun, memilih untuk meninggalkan posisi mereka. Xie memanggil Light Dragon Dagger sebelum berlari ke samping. Di sisi lain, Tang Wulin berdiri teguh, menahan dirinya di tempat. Cincin jiwanya yang ungu berkelap-kelip saat dia menjalin jaring pelindung Blue Silver Grass di depan Gu Yue. Cincin jiwa 1000 tahun, dan hanya satu. Biran melongo melihat cincin jiwa ungu. Adapun rumput Blue Silver, itu tidak dikenali baginya. Setelah 2 evolusi dari pengaruh garis keturunan Raja Naga Emas, hampir tidak menyerupai penampilan normal. Setiap pohon anggur setebal telur, panjangnya berkilauan dengan cahaya biru dan ditutupi sisik yang berkelap-kelip. Di dalamnya, urat emas menyebar ke seluruh seperti jaring laba-laba. Auranya berkilau dan jernih. Di belakang kiri Biran, cincin jiwa pertama Wu Yuhan menyala. Tubuhnya membengkak dengan kekuatan sementara kobal dan sulur valet listrik menari tentang bentuknya. Lengannya memanjang dan tumbuh lebih berotot, cakar setajam silet tumbuh dari ujung jarinya. Martial Soul, Thunder Wolf. Percikan juga meringkuk di sekitar keberadaan Lei Jun, tetapi tidak seperti dengan Wu Yuhan, mereka adalah listrik murni. Ular listrik merayap keluar dari tubuhnya, menyatu menjadi bola di depannya. Petir keluar dari Wu Yuhan, berzigzag ke arah Tang Wulin. Pada saat yang sama, Lei Jun meluncurkan bola listriknya yang beriak langsung ke Tang Wulin. Itu adalah serangan menjepit. Bab 217. Bab 217 ujung kelas 0. Pertengahan biaya, Biran tiba-tiba berjongkok 10 meter jauhnya dari Tang Wulin. Cincin jiwa pertamanya menyala dan dia bergegas maju dengan kekuatan baru, perisainya dipegang di depannya. Ketiganya secara bersamaan menyerang Tang Wulin. Sepertinya mereka berencana berurusan dengannya terlebih dahulu. Kegelisahan mencengkeram hati Biran. Meskipun Tang Wulin hanya memiliki 1 cincin jiwa, itu pada tingkat 1000 tahun. Dia merevisi kesannya tentang Tang Wulin sebagai lawan paling berbahaya. Tang Wulin berdiri teguh di hadapan serangan yang akan datang. Dengan kecepatannya, mustahil untuk menghindari ketiga serangan itu. Untaian rumput menembaki Wu Yuhan dalam upaya untuk mengikat tubuhnya yang berubah sementara sisik berdesir di lengan kanan Tang Wulin ketika ia dengan menantang meraih untuk mengambil bola petir. Sebuah palu perak muncul di tangan kirinya dan dia menghancurkannya pada perisai. Dia benar-benar berencana untuk menahan ketiganya hanya dengan dirinya sendiri. Bahkan wasit pun kaget. Seorang master jiwa bercincin satu ingin bertarung dengan 3 tuan jiwa yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi darinya. Yang pertama berbenturan adalah Wu Yuhan. Menghadapi varian Blue Silver Grass, dia tidak berani ceroboh. Kelas-kelas pertempuran di Akademi Skysia telah mengajarkan mereka untuk tidak berusaha tanpa menghiraukan lawan mereka. Cincin jiwa ungu Tang Wulin telah membuat mereka khawatir. Meskipun itu hanya cincin jiwa pertamanya, mereka tidak berani meremehkan kekuatan keterampilan jiwa 1000 tahun. Dengan mengingat hal ini, Wu Yuhan tidak ragu untuk mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya. Listrik meledak dari tubuhnya untuk membentuk aura bola di sekelilingnya dan mengusir rumput Blue Silver. Tanpa rumput di jalannya, Wu Yuhan menerjang Tang Wulin. Pada saat itu, bagaimanapun, satu pokok anggur di antara banyak yang cerah ketika warna emas meresap ke nadinya. Itu berbelok di sekitar penghalang listrik, mengitari perimeter dan dengan cepat mengencangkan, menerobos petir untuk mengikat Wu Yuhan. Dan pada saat itu, bola kilat Lei Jun mencapai Tang Wulin.
Tangan bersisik Tang Wulin tiba-tiba berubah menjadi cakar naga emas dan menghancurkan bola di dalam tinjunya. Beberapa percikan listrik keluar dari cengkramannya, menyebar seketika. Bang! Palu perak berat menghantam perisai pengisian. Iron Wave Shield, ini adalah jiwa bela diri Biran. Seperti namanya, perisai gelombang besi memiliki lapisan gelombang yang mendukung kekuatannya. Keterampilan jiwa pertamanya adalah Iron Wave Strike, keterampilan yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Secara kebetulan, Iron Wave Strike miliknya adalah serangan 3 lapis. Namun, dia melawan palu perak berat 1000 halus yang memiliki efek 3 kali lipat. Baik Tang Wulin dan Biran gemetar saat mereka bertabrakan. Mirip dengan Tang Wulin, Biran memiliki kekuatan surgawi bawaan. Ketika dikombinasikan dengan Iron Wave Shield dan skill jiwanya, ia memegang kepercayaan mutlak dalam kekuatannya. Sayangnya, lawannya adalah monster Tang Wulin. Jurang antara kekuatan surgawi dan surgawi tidak dapat dijembatani. Meskipun ada kesenjangan besar antara tingkat kekuatan jiwa mereka, kekuatan murni Tang Wulin lebih dari sekadar menebusnya. Setelah bentrokan mereka, Tang Wulin bergoyang sementara Biran dipaksa mundur selangkah. Setiap penonton yang menyaksikan pertandingan menarik napas dalam-dalam secara tidak sadar. Itu 1:3, namun bukan hanya Tang Wulin yang berdiri, dia juga mendominasi mereka. Itu benar-benar tak terduga. Serangan tim sekunder Akademi Skysia tiba-tiba menemui gerbang besi, memaksa mereka untuk berhenti melengking. Tang Wulin mengayunkan cakarnya ke Iron Wave Shield. Pertarungan jarak dekat adalah favoritnya. Sosok juga muncul di belakang Wu Yuhan, itu adalah Xie Xie, menyerang dengan Light Dragon Storm-nya. Di satu sisi, bola air raksasa tiba-tiba jatuh di atas Lei Jun. Ketika dia baru saja akan meluncurkan keterampilan jiwanya yang kedua, air yang merendamnya menghantarkan listriknya dan sepenuhnya membubarkannya, menghabiskannya dari kekuatan jiwa. Bang! Bunyi gedebuk lainnya kemudian, Biran dikirim terbang sementara Blue Silver Grace mendekatinya. Meskipun cakar naga emas Tang Wulin tidak menghancurkan Iron Wave Shield Biran, itu meninggalkan jejak cakar yang dalam. Biran merasa seolah-olah dia ditabrak oleh binatang buas yang kejam. Hanya berusaha menjaga perisainya tetap utuh telah membutuhkan semua kekuatan jiwanya. Merasa kewalahan, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan keterampilan jiwa ketiganya. Iron Wave Shield berukuran 3 kali lipat dan tebalnya 2 kali lipat, berdiri sebagai dinding kokoh di depannya, tetapi dalam waktu yang diperlukan untuk mengaktifkannya, tanaman merambat Blue Silver Grace sudah merayap di sekujur tubuhnya, menjebaknya. Lampu hijau menyala dan angin sejuk menyelimuti kaki Tang Wulin. Sementara itu, sebagian dari Blue Silver Grace-nya merambah Lei Jun yang basah. Air menghantarkan listrik, sehingga dengan cepat menyedot kekuatan jiwa Lei Jun. Namun, yang paling tragis adalah air segera membeku menjadi es, membuatnya tidak mampu bertahan melawan Tang Wulin Bin. Tang Wulin dengan berani menuduh master jiwa tipe pertahanan, Biran. Bang! 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 Cakar naga emas menyerang 5 kali berturut-turut. Biran nyaris batuk darah setelah serangan pertama. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana seseorang dapat memiliki begitu banyak kekuatan. Meskipun menggunakan keterampilan jiwanya yang ketiga, kekuatan cakar naga emas memaksanya untuk menuangkan semua kekuatan jiwanya ke dalam perisai agar tidak hancur. Itu adalah pertarungan 3 cincin yang diperangi seorang guru jiwa, namun kekuatan surgawi bawaan Tang Wulin mengangkatnya ke tingkat yang sama. Satu serangan cakar memaksa Biran mundur 1 langkah, 5 pukulan membuatnya mundur 5 langkah. Kecemasan adalah simpul yang sulit di perutnya. Setelah serangan berturut-turut dari Tang Wulin, cetakan cakar di perisainya semakin dalam dan hampir pecah. Berhenti. Suara wasit adalah rahmat menyelamatkan Biran. Kakinya melunak dan dia hampir jatuh ke tanah, hanya dengan bersandar pada tamengnya dia bisa tetap berdiri. Wasit telah melindungi Wu Yuhan dari badai naga cahaya yang tanpa disadari. Adapun Lei Jun, baris demi baris es melayang di udara di sekitarnya, siap untuk menusuknya pada saat itu juga. Beku dan dibatasi oleh Blue Silver Grace, ia praktis segumpal daging di atas talenan. Pertandingan selesai. Ini adalah kemenangan kelas 0 Akademi Issea. Petik 2. Setelah mengingat Blue Silver Grace-nya dan membiarkan tangannya kembali normal, Tang Wulin mengulurkan tangan untuk menarik Biran yang hampir pingsan. Senior, terima kasih sudah mengizinkanku menang. Petik 2. Saat melihat senyum menyilaukan Tang Wulin, Biran menemukan bibirnya juga bergerak. Dia tidak bisa menerima kehilangan ini dengan cepat pada seseorang dengan kultivasi yang lebih lemah darinya, tapi jadi apa? Kerugian adalah kerugian.
Gu Yue dan Xie Xie berkumpul kembali di sisi Tang Wulin. Meskipun mereka memiliki peran penting dalam pertempuran ini, bintang itu tidak diragukan lagi adalah Tang Wulin. Tidak hanya dia bertahan dalam serangan gabungan dari 3 orang yang lebih kuat darinya, dia juga mengendalikan medan perang untuk mengatur kemenangan mudah bagi mereka. Biran berjuang untuk berdiri, lengan kanannya masih bergetar karena kekuatan serangan Tang Wulin. Dia samar-samar mendengar Xie Xie bergumam pada dirinya sendiri, 3 cincin tidak terlalu bagus. Dia hampir batuk darah karena kata-kata itu. Tang Wulin berbagi sentimen serupa dengan Xie Xie. Meskipun memiliki 3 cincin, jumlah tekanan yang diberikan Biran padanya tidak bisa dibandingkan dengan Ye Xinglan. Tentu saja, ini juga bagian dari alasan dia bisa sendirian menahan 3 lawan hari ini. Lawan terkuat mereka hari ini adalah Master Jiwa tipe pertahanan. Bahkan jika Master Jiwa tipe pertahanan unggul dalam pertarungan jarak dekat, begitu pula Tang Wulin karena hanya dalam jenis pertempuran ini Tang Wulin dapat menampilkan kekuatan tirani dari cakar naga emasnya. Biran tidak dapat mengambil keuntungan dengan keterampilan jiwanya, dan dari sana, semuanya menurun baginya. Cakar Tang Wulin memiliki kekuatan sebanyak Master Jiwa tipe kekuatan 3 cincin, belum lagi efek menghancurkan cakar. Biran tidak punya peluang. Sebenarnya, Biran cukup beruntung. Tidak semua 6 serangan cakar Tang Wulin telah diilhami dengan efek menghancurkan, jika ya, dia akan dikalahkan lebih cepat lagi. Itu tidak diaktifkan karena efeknya lebih mungkin muncul ketika digunakan pada makhluk hidup. Putaran pertama turnamen round robin, kemenangan. Dalam kotak 7, mereka cukup bagus. Ini adalah pertama kalinya Shen Yi menonton pertarungan kelas 0. Dia secara khusus memperbesar pertandingan mereka di layar. Tampilan kekuatan Tang Wulin meninggalkan kesan mendalam padanya. Apakah lengan kanannya adalah mutasi garis keturunan yang kamu bicarakan? Shen Yi bertanya pada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong mengangguk. Senyum tipis muncul di bibir Shen Yi. Dia benar-benar tidak sederhana sama sekali. Menurut pendapat saya, dia tidak hanya memiliki mutasi keturunan, bakatnya juga bagus. Dia cocok untuk memimpin. Petik 2. Bab 218. Bab 218 Panduan Alih-alih Menentang. Wu Zhangkong mengangguk sekali lagi. Shen Yi melanjutkan, cincin jiwa pertamanya berwarna ungu dan fisiknya sangat bagus. Apakah Anda membesarkannya menjadi seperti ini? Jika dia memiliki 3 cincin pada saat dia berusia 15 tahun, tubuhnya kemungkinan akan berubah lagi. Anda memiliki mata untuk para murid. Petik 2. Wu Zhangkong berkata, jika Anda punya waktu, Anda dapat terus menonton pertandingan mereka. Saya akan pergi sekarang. Dia berdiri untuk pergi, jubah putihnya berkibar di sepanjang langkahnya. Shen Yi menyaksikan ketika dia pergi, berkedip beberapa kali. Ekspresi termenung di wajahnya saat dia kehilangan dirinya dalam kontemplasi. Dalam kotak 3, apakah itu Mu Chen atau Duan Xuan, keduanya mengenakan wajah kaget. Untuk Mu Chen, ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang Wulin bertempur. Dia bergegas belum lama ini. Memperoleh pengalaman atau mendapatkan tempat di turnamen mendatang bukanlah alasan mengapa Tang Wulin berkompetisi. Namun, alasan-alasan itu memang berfungsi sebagai selubung yang cukup menutupi niat sebenarnya. Lebih penting untuk memeriksa temperamen Tang Wulin. Aspek yang paling penting dari hubungan guru dan murid bukanlah kemampuan murid untuk menerima ajaran. Sebaliknya, itu adalah murid yang memiliki karakter yang terhormat. Jika masalah muncul dan siswa melampaui guru, maka karakter tidak bermoral sang pemimpin akan menyebabkan kehancuran. Tang Wulin tidak malu dengan cintanya pada uang. Akibatnya, Mu Chen meramu perangkap ini untuk membujuknya. Pada akhirnya, bangsawan Tang Wulin menang atas keserakahannya, sangat memuaskan Mu Chen. Mu Chen tidak skeptis tentang apakah Tang Wulin akan lulus tes ini. Bagaimanapun, Tang Wulin berada pada usia yang mudah dipengaruhi. Dengan Mu Chen membimbingnya seperti induk ayam akan, tidak ada alasan untuk khawatir. Meskipun begitu, Tang Wulin matang terlalu cepat. Melawan semua harapan, ia naik ke peringkat keempat dalam waktu kurang dari setahun. Asosiasi perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya ke dalam dirinya untuk memfasilitasi pertumbuhannya. Mereka memilih untuk menggunakan turnamen Skyse Alliance sebagai ujian untuk menentukan seberapa sukses upaya mereka. Hasilnya memuaskan. Tang Wulin menyerah tempat pertama untuk Mu Xi dengan sukarela dan menolak tawaran menggoda Duan Xuan. Selanjutnya, ia menunjukkan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Mu Chen terkejut senang. Aku tidak berpikir kemampuan bertarung bocah ini akan begitu hebat. Dengan 1 cincin, ia mengalahkan lawan 3 cincin.
Dan satu cincinnya adalah level 1000 tahun. Item roh yang saya bantu dia beli mungkin digunakan untuk membantu memperbaiki tubuhnya, kata Mu Chen sambil tersenyum. Setelah beberapa saat pingsan, alis Duan Xuan berkerut. Kamu pikir ini hal yang baik? Mu Chen terkejut. Guru, ada apa dengan itu? Duan Xuan menghela nafas dengan lembut, perhatiannya tampak jelas. Jika dia memiliki bakat sebagai master jiwa, maka apakah dia akan menghabiskan energi untuk pandai besi? Kami ingin dia menjadi pandai besi surgawi atau master armor tempur, kau tahu. Petik 2. Jejak senyum berkedip di bibir Mu Chen. Aku sudah memikirkan jawaban untuk masalah ini. Dahulu kala, saya bertanya kepadanya apa mimpinya. Dia bilang dia ingin menjadi master baju perang. Saya mendukung rencananya. Petik 2. Ketakjuban memenuhi mata Duan Xuan. Kamu mendukung ini? Mu Chen mengangguk. Jiwa dan tubuh bela dirinya sangat aneh. Sebagai pandai besi, dia telah diberkati oleh surga. Dia tidak hanya memiliki kekuatan surgawi bawaan tetapi juga menusuk wawasan. Faktanya, kultivasinya tidak bisa mengimbangi bakatnya untuk pandai besi saat ini. Ini adalah belenggu yang menahannya ke peringkat keempat. Baginya, pandai besi adalah alat untuk menghasilkan uang. Tidak seperti perdagangan lainnya seperti kerajinan dan perancangan mesya, pandai besi tidak terikat langsung dengan master armor tempur. Namun, itu tetap akan sangat bermanfaat dalam mencapai tujuannya. Aku berani mengatakan, menjadi Saint Blacksmith akan lebih membantu daripada menjadi pengrajin atau desainer mesya. Saya yakin dia tidak akan memilih profesi lain. Situasi ini adalah lambang dari ketukan yang berlawanan. Saya tidak akan menyetujui upayanya untuk menjadi master baju perang. Alih-alih, saya akan mendorongnya. Selama aku bisa meyakinkannya bahwa dasar dari master armor tempur berasal dari menjadi pandai besi peringkat pertama, itu akan cukup untuk mengarahkannya ke arah yang benar. Memang, para master armor tempur adalah pekerjaan terbesar di benua ini, tetapi kurang dari 1 dari 100 master jiwa yang bisa berjalan di jalur itu. Persyaratannya adalah astronomi. Selain dari Shrek Academy, siapa yang berani mengatakan murid-murid mereka pasti akan menjadi master armor tempur? Namun demikian, jika dia maju ke Saint Blacksmith, peluang keberhasilannya akan nyata. Dia anak yang pintar, dia akan tahu pilihan apa yang terbaik untuknya. Petik 2. Dengan mata yang dalam, Duan Xuan menatap Mu Chen dengan tatapan yang dalam dan tajam. Aku sudah sangat tua sekarang. Pikiranku tidak bisa mengikuti tren terbaru. Mungkin kau benar. Petik 2. Ekspresi Mu Chen menyala. Kamu bisa beristirahat dengan nyaman. Tidak ada orang yang ingin anak ini menjadi pandai besi lebih dari saya. Saya menantikan untuk melihat apakah saya dapat meningkatkan blacksmith surgawi. Petik 2. Duan Xuan tertawa kecil. Maksudmu seperti bagaimana aku, pandai besi peringkat ke-7, mengangkat pandai besi tingkat 8 sepertimu. Tang Wulin dan rekan-rekan setimnya bersemangat ketika mereka turun dari arena. Dalam pertandingan hari ini, Tang Wulin mampu menunjukkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran jarak dekat, meraih kemenangan cepat dengan strategi Blitzkrieg. Namun, setelah meninjau pertempuran dari beberapa hari terakhir, ia menemukan satu masalah yang tampaknya mengganggu seluruh divisi junior, para peserta tidak memiliki pengalaman tempur. Mayoritas dari mereka tidak mampu menunjukkan kekuatan sejati mereka dalam pertempuran. Itu sama di kompetisi individu dan tim. Sementara anggota tim sekunder Skysia Academy dapat menggunakan keterampilan jiwa mereka selama pertandingan, mereka telah tampil secara mekanis tanpa kemahiran. Belum lagi tingkat keterampilan Wu Zhangkong, mereka bahkan tidak bisa menandingi kecakapan keterampilan jiwa Tang Wulin. Dia bisa melumatkan mereka dengan kultivasi yang lebih rendah karena mereka terlalu hijau. Mereka sangat lemah. Sepertinya kekuatan jiwa tidak begitu penting. Xie sampai pada kesimpulan yang sama dan sekarang penuh percaya diri. Gu Yue memiliki ekspresi termenung. Bukannya mereka lemah, tapi pengalaman tempur kita lebih penting daripada mereka. Petik 2. Su Xiaoyan berkata, itu benar. Guru Wu tidak mengajari kita cara yang sama seperti yang dilakukan Akademi Guru Jiwa konvensional. Mereka fokus pada memberikan pengetahuan. Bahkan jika sekolah menjadi tuan rumah latihan pertempuran, mereka melakukannya dengan cara yang paling aman. Para siswa hanya berdiri di sana menggunakan keterampilan jiwa mereka satu sama lain. Ini benar-benar berbeda dari pertempuran kita yang sebenarnya. Petik 2. Setelah bergabung dengan kelas 0, Su Xiaoyan menemukan dengan cepat seberapa jauh ketiganya melampaui kekuatan tempurnya. Karena dia belum berlatih di platform kenaikan roh, dia tidak dapat memahami sumber kekuatan mereka. Karena itu, dia berusaha untuk mengejar mereka.
Ditambah dengan spar melawan Wu Zhangkong, dia mulai mengerti apa yang membuat kelas 0 begitu kuat. Wu Zhangkong tidak mudah pada mereka selama pelatihan tempur. Itu normal untuk menyelesaikan setiap sesi tercakup dalam memar dan luka. Regimen pelatihannya tidak ada bandingannya dengan kurikulum kelas normal. Meskipun tingkat pertumbuhan kekuatan jiwa mereka menetap, kekuatan tempur mereka melonjak. Xie membenamkan dirinya dalam pikiran. Aliansi Skycea selalu lebih rendah daripada daerah tengah dan barat dalam hal kemampuan master jiwa. Ini mungkin karena metode pengajaran dan sejarah yang berbeda. Mechas ada sekarang. Biasanya, siapapun dengan 4 dering atau kurang tidak cocok dengan Mecha. Kebanyakan orang memilih untuk mengambil jalan keluar yang mudah. Selama kekuatan jiwa mereka tumbuh ke tingkat yang memadai, mereka dapat menjadi pilot Mecha. Ini pekerjaan yang cukup bagus juga. Ini juga mengapa sebagian besar siswa yang memasuki akademi lanjutan memilih untuk bergabung dengan Departemen Mecha untuk menjadi pilot Mecha. Petik 2. Bab 219. Bab 219 lawan kuat. Saya mendengar berbagai hal berbeda di pusat dan daerah barat. Rupanya, menjadi Master Armor pertempuran jauh lebih populer di sana. Itu sebabnya, banyak dari orang-orang itu memilih untuk berjalan di jalur Tuan Jiwa Murni. Mereka tidak terburu-buru untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka secara membabi buta. Untuk menjadi Master Armor pertempuran, penting juga untuk menjadi Master Jiwa yang tangguh. Karena pola pikir ini, ada lebih banyak Master Baju Zirah pertempuran yang diproduksi oleh pusat dan daerah barat. Di mata mereka, Tuan Baju Perang adalah kekuatan militer terbesar di benua itu, jadi, mereka semua berusaha untuk menjadi satu. Saya percaya perbedaan perspektif ini telah menciptakan kesenjangan kekuatan saat ini. Petik 2. Saya pikir metode pengajaran Guru Wu mirip dengan wilayah tengah. Bahkan, mereka mungkin dari pelataran Shrek Academy. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa kita lebih kuat dari teman sebaya kita. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengangkat alis pada teori Xie. Bagaimana kamu tahu hal-hal ini? Dia tidak bisa percaya bahwa ini adalah sesuatu yang digali Xie sendiri. Xie menyeringai. Ketika saya kembali ke rumah untuk liburan, saya ingin bermain tetapi lelaki tua saya ingin menguji saya. Saya memberinya kejutan yang menyenangkan pada akhirnya. Setelah saya menjelaskan pelatihan yang kami lalui, dia memberitahu saya tentang hal ini. Orang tua saya cukup tanggap, Anda tahu. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Apa yang dikatakan Paman masuk akal. Mari kita semua bekerja keras untuk menjadi ahli armor pertempuran. Dia mengulurkan tangannya saat dia berbicara. Gu Yue meletakkan tangannya di bawah tangannya. Di atas adalah Xie dan Su Xiaoyans. Keempat teman itu saling tersenyum, kepercayaan diri mereka melonjak. Tim Tang Wulin mampu meraih kemenangan mudah dalam 3 pertandingan berikut. Hanya ada 1 lawan 3 cincin yang muncul di seluruh rangkaian pertandingan. Sepanjang waktu, Tang Wulin menjabat sebagai landasan tim. Dia mengendalikan medan perang, melindungi rekan-rekan setimnya, dan menangani sebagian besar kerusakan. Secara keseluruhan, ia membawa tim. Meskipun budidayanya lemah, kekuatan surgawi bawaannya dan cakar naga emas menggantikannya dan kemudian beberapa. Dia belum bertemu lawan yang layak di kompetisi tim. Dengan kemenangan keempat mereka, tim lain dalam grup mereka telah memperhatikan mereka. Mereka waspada terhadap Tang Wulin khususnya. Penampilan Tang Wulin terlalu mempesona, serangannya terlalu menakutkan. Dia juga menggunakan cincin jiwa ungu. Tim-tim lain menyadari bahwa ia selalu menerobos sebagai pelopor. Dia menjaga tim lawan dicek sementara rekan timnya melakukan bagian mereka. Akibatnya, ia menjadi topik hangat dan menjadi topik penelitian bagi mereka yang tertarik dengan gaya bertarung, teknik, dan kelemahannya. Tang Wulin memiliki jadwal harian yang ketat. Dia akan bangkit pada waktu fajar untuk menumbuhkan mata setan ungu dan berlatih mengontrol derek, menangkap naga. Pada sore hari, dia akan bertanding, dan pada malam hari dia akan bermeditasi. Hari-harinya kaya dan produktif. Pertempuran yang sebenarnya sangat penting untuk penanamannya. Ketika Tang Wulin menjadi lebih akrab dengan dasar-dasar controlling Crane, Capturing Dragon, ia mencoba menerapkannya di beberapa pertandingan. Dia tidak bisa menggunakannya secara efektif, tetapi pemahamannya tentang teknik terus semakin dalam. Tidak hanya mengontrol derek, menangkap naga metode serangan lain, itu juga meningkatkan kontrolnya terhadap kekuatan jiwa yang dikompresi oleh metode surga misterius. Prioritasnya adalah melatih kekuatan jiwa kecil apa yang dia miliki untuk membakar pada 100% setiap kali dia memanggilnya. Aku dengar lawan kita hari ini kuat. Mereka mungkin tim yang paling tangguh di grup kami.
Xie berkata kepada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Betul, ini tim utama Sealan Academy. Saya mendengar bahwa mereka memiliki 2 guru jiwa 3 cincin dan 1 guru jiwa 2 cincin. Kekuatan keseluruhan kelompok kami sebenarnya cukup rendah. Tim Sealan Academy juga memiliki 4 kemenangan dalam 4 pertempuran sejauh ini. 4 tim teratas di grup kami akan masuk 16 teratas. Kami hanya perlu memenangkan 1 pertandingan lagi. Secara praktis sudah diselesaikan. Petik 2. Apa rencana pertandingan ini? Xie bertanya. Kau harus membiarkan aku pamer sekali. Anda telah memonopoli semua pusat perhatian. Tidak ada yang memperhatikan saya. Petik 2. Tang Wulin menurunkan suaranya, kata-katanya misterius, orang-orang yang pada akhirnya meledak adalah kartu truf. Mereka seperti saya adalah yang terburuk. Saya hanya bisa menunjukkan kekuatan saya di awal. Petik 2. Ekspresi keheranan melintasi wajah Xie. Sangat, tetapi semua gadis di tim lain hanya memperhatikan Anda. Aku tidak mengerti kenapa karena aku lebih tampan darimu. Petik 2. Kulitmu pasti tebal. Anda bahkan tidak sepertiga setampan kapten kami. Su Xiaoyan berjuang keras menahan tawanya. Wajah Xie masam, berkerut seperti pohon prune. Aku benci orang yang sama tumpulnya denganmu. Bagaimanapun, saya ingin pamer sedikit. Saya tidak ingin menjadi kartu truf. Biarkan saya menunjukkan betapa mengagumkannya saya. Petik 2. Tang Wulin mengangkat bahu. Baik, kami akan mengubah taktik kami. Petik 2. Meskipun Wu Zhangkong membawa tim mereka ke sini, dia memberi mereka kebebasan untuk melakukan apa yang mereka mau. Dia tidak memberikan saran apapun. Setiap strategi tunggal yang mereka gunakan telah disusun oleh Tang Wulin. Semua kebebasan ini memberi Tang Wulin banyak ruang untuk beroperasi. Penampilannya yang kuat di pertandingan sebelumnya dirancang untuk menarik perhatian Xie dan Gu Yue. Karena mereka belum menghadapi tim terkuat di turnamen, mereka menyimpan kartu truf mereka selama yang mereka bisa. Lawan mereka akan lebih sulit untuk dikalahkan mulai sekarang. Bahkan, mereka mungkin menghadapi tim Shrek dengan Ye Xinglan dan Su Lizhi di atasnya. Yang terbaik adalah fokus pada menyembunyikan kemampuan rekan satu timnya, menggunakan keterampilan terungkapnya sebagai tabir. Hari ini, mereka akan berhadapan dengan tim utama Sealan Academy. Sealan City adalah kota terbesar ketiga di Skyse Alliance, didahului oleh Issea City. Itu terletak 200 km di sebelah utara Skyse City. Warga kota itu gagah berani dan Sealan Academy terkenal, bahkan melampaui reputasi Akademi Issea. 3 perwakilan Sealan Academy berusia hampir 15 tahun. Tim itu terdiri dari sepasang Soul Master 3 cincin dan 1 cincin 2. Bahkan kekuatan jiwa Master Jiwa Berdering 2 berada di peringkat 25 setidaknya. Dalam pertandingan sebelumnya, mereka mengandalkan kekuatan absolut untuk menghancurkan lawan mereka. Para remaja ini adalah salah satu favorit turnamen, yang diperkirakan memiliki peluang besar untuk menjadi juara. Kapten mereka memiliki cincin jiwa 1000 tahun, tetapi belum menggunakannya di salah satu pertandingan. Kemampuannya tidak diketahui. Oh, benar, aku bertemu dengan kenalan kita sebelumnya, kata Xie sambil menyeringai. Siapa? Tanya Tang Wulin. Xie berkata, itu adalah 2 mantan teman sekelas kami, Yang Zi dan Jin Xi. Mereka berada di kelompok keempat. Tampaknya mereka sudah bisa menang tanpa hambatan yang dipandu oleh teman sekolah senior. Petik 2. Wang Jinxi dan Zhang Yangzi. Tang Wulin gemetar karena menyebutkan nama mereka, mengingat kembali pertarungan mereka dengan Spider-Man Set Iblis yang dihadapi bersama-sama. Hatinya sakit. Jika bukan karena saya, mereka tidak perlu pergi. Aku memanggil mereka dan mengobrol. Apakah Anda tahu apa yang dikatakan Jinxi? Tim yang dia harap tidak mereka temui bagaimanapun caranya adalah kita. Xie tertawa terbahak-bahak. Desahan lembut keluar dari bibir Tang Wulin. Jika mereka masih di kelas 0, maka kita hanya akan kekurangan 1 orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi 7 pemain tim. Xie menghapus senyum dari wajahnya. Dia menghela nafas panjang. Tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini. Setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Bagaimanapun, kita masih di kelas 0. Mari kita menangkan pertandingan hari ini untuk kemuliaan kelas 0. Petik 2. Tang Wulin mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan resolusi. Kemenangan. Kemenangan. Su Xiaoyan dan Gu Yue bergabung. Arena yang digunakan setelah dimulainya turnamen round robin lebih besar dan lebih aman daripada pendahulunya. Hanya pertandingan divisi junior yang dijadwalkan sore itu. Meskipun pertempuran disiarkan, masih akan ada penonton yang tidak puas di tribun.
Mungkin mereka akan lebih memperhatikan begitu 16 tim teratas tetap ada. Bagaimanapun, ini hanyalah kompetisi 3 lawan 3. Dalam kotak 1, kotak 1 disisihkan untuk pejabat kota Skyzea. Selama pertandingan penting, tembakan besar Skyzea Alliance akan berkumpul di sini untuk ditonton. Untuk alasan ini, kotak 1 adalah kotak terbesar. Namun, kotak 1 menjadi sunyi siang ini. Itu adalah slot waktu divisi junior, dimulai dari pertempuran tim 3 orang. Jarang pertandingan tingkat tinggi terlihat di divisi ini. Meski begitu, kotak itu tidak sepenuhnya kosong. 2 orang duduk di sofa melihat korek api di layar. Pasangan itu tampaknya berusia 50-an. Satu jangkung dan kuat dengan kepala penuh rambut merah menyala. Suaranya dalam, bergema di seluruh kotak saat dia membuka mulutnya. Kakak Zenpeng, Akademi Sealanmu benar-benar bersinar kali ini. Pria bernama Zenpeng itu ramping dengan kulit berwarna perunggu dan mata kecil yang tajam. Dia tersenyum rendah hati. Saudara Huantian terlalu rendah hati. Skyzea Academy Anda nomor 1 di aliansi dan tidak ada yang mengguncang posisinya. Petik 2. Keduanya adalah tokoh terkenal di antara para master jiwa dari aliansi Skyzea. Pria berambut merah itu adalah Long Huantian, Presiden Akademi Skyzea dan seorang kaisar jiwa berantai 6. Zhang Zenpeng adalah Presiden Akademi Sealan, dan meskipun kultivasinya masih kurang dari Long Huantian, dia juga seorang kaisar jiwa. Brother Zenpeng, untuk apa Anda memanggil saya ke sini hari ini? Mungkinkah itu kompetisi divisi junior? Long Huantian menatap penasaran pada Zhang Zenpeng. Zhang Zenpeng mengangguk. Akademi saya memiliki beberapa talenta saat ini. Saya ingin berdiskusi dengan Brother Huantian tentang memberi kami 3 kuota kali ini. Petik 2. Long Huantian menarik perhatian. Secara alami, dia tahu apa yang dikatakan, kuota, Zhang Zenpeng bicarakan. Itu adalah kuota untuk mengikuti ujian masuk Akademi Shrek. Bab 220. Bab 220 Permintaan Kuota Pengadilan Negeri. Tidak seperti Akademi Guru Jiwa lainnya, Shrek Academy mendaftarkan siswa setiap 3 tahun sekali. Berbagai aliansi dan serikat pekerja di benua itu akan memilih bakat mereka yang paling menonjol untuk diterapkan. Pelamar harus berusia di bawah 15 tahun. Tidak ada prasyarat kekuatan jiwa minimum, namun, pelamar harus menunjukkan keunggulan di setidaknya satu area. Karena Skyzea Alliance dikenal memiliki jiwa yang lebih rendah dibandingkan dengan aliansi lain, mereka menerima lebih sedikit kuota. Setiap kali pendaftaran Shrek datang, mereka diberikan sekitar 120 kuota. 120 kuota ini akan dibagi antara puluhan kota. Rata-rata, setiap kota menerima 2 atau 3 kota. Sebagai akademi nomor 1 di Skyzea Alliance, Skyzea Academy menyimpan 20 untuk dirinya sendiri. Sementara itu, akademi lain harus mengandalkan keberuntungan dan keinginan aliansi. Tentu, Akademi Skyzea memiliki posisi lebih tinggi daripada akademi normal lainnya. Brother Zenpeng, Akademi Sealan Anda selalu berhasil mengamankan beberapa kuota dengan kekuatan Anda. Mengapa Anda meminta saya lebih banyak? Long Huantian berbicara tanpa mengedipkan mata. Setelah hening sejenak, Zhang Zenpeng berkata, saya tidak berbicara tentang kuota normal. Saya meminta pemeriksaan dalam pengadilan. Petik 2. Long Huantian menatap dengan mata lebar pada permintaan itu, aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Apa katamu? Kuota pengadilan dalam. Petik 2. Mereka diberi sekitar 120 kuota biasa. Adapun kuota pemeriksaan pengadilan dalam, seluruh Skyzea Alliance diberikan 5. Ini adalah jumlah jari yang sama di tangan. Kelima kuota ini biasanya dimonopoli oleh Skyzea Academy. Tidak lazim bahwa seseorang akan diberikan kepada siswa berprestasi di akademi lain. Meski begitu, banyak syarat dan manfaat harus ditawarkan sebagai kompensasi. Ada perbedaan yang jelas antara lapangan dalam dan luar Akademi Shrek. Siapapun yang bisa menjadi murid pengadilan dalam akan menjadi kebanggaan seluruh aliansi Skyzea. Namun, beberapa tahun telah berlalu sejak seseorang dari aliansi Skyzea memasuki pengadilan dalam. Jarang pengadilan batin Shrek Academy menerima lebih dari 10 orang sekaligus. Itu bukan pemandangan yang tidak biasa bagi mereka untuk tidak menerima sama sekali. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya ujian itu. Biasanya, para murid pelataran dalam dipromosikan dari pelataran luar. Hanya sekali dalam bulan biru seseorang akan SBG mahasiswa langsung masuk ke pelataran dalam. Meskipun demikian, kuota pemeriksaan pengadilan bagian dalam bernilai emas. Memiliki kuota ini seperti menerima dukungan dari Skyzea Alliance.
Orang-orang yang beruntung seperti itu dijamin masuk ke pengadilan luar jika mereka gagal dalam ujian pengadilan dalam. Jadi, 5 kuota ini sangat berharga. Mereka praktis 5 tiket untuk menjadi Master Armor pertempuran masa depan. Akademi Shrek sangat ketat dalam urusan internalnya. Tidak ada siswa yang dapat berpartisipasi dalam perselisihan benua. Meski begitu, banyak pembatasan dicabut setelah lulus. Selama mereka tidak mencoreng nama Akademi Shrek, lulusan pengadilan luar bisa memilih jalan mereka tanpa campur tangan. Tentu saja, menjadi penjahat tidak ada gunanya. Pentingnya master baju tempur masa depan yang direkomendasikan oleh Akademi sudah jelas. Zhang Zhenpeng tiba-tiba meminta kuota pemeriksaan pengadilan dalam, bagaimana mungkin Long Huantian tidak terkejut. Saudara Huantian, dengarkan aku dulu. Saya tahu tidak sopan untuk menanyakan hal ini kepada Anda, tetapi murid-murid saya kali ini benar-benar luar biasa. Jika saya tidak percaya mereka bisa lulus ujian pengadilan dalam, maka saya tidak akan meminta ini dari Anda. Pada akhirnya, bukankah Sealan Academy menjadi bagian dari Sky Sea Alliance? Seandainya murid-murid saya memasuki pelataran dalam, itu akan membawa kemuliaan bagi seluruh aliansi. Bahkan mungkin meningkatkan jumlah kuota yang kami terima di masa depan. Petik 2. Akademi Shrek memiliki peraturan yang menyatakan wilayah manapun yang siswanya telah lulus ujian pengadilan dalam adalah kuota tambahan di masa depan. Ekspresi Long Huantian tegas. Brother Zhenpeng, Anda harus tahu bahwa saya tidak memiliki kendali penuh atas kuota pengadilan dalam. Keputusan ada di tangan aliansi. Petik 2. Zhang Zhenpeng tersenyum dengan tenang. Dia tahu bahwa ini hanya alasan. Long Huantian tidak punya niat untuk melepaskan kuota. Bagaimana dengan ini? Saudara Huantian, tonton beberapa pertandingan murid saya terlebih dahulu. Jika mereka dapat membedakan diri mereka di divisi junior, mungkin Anda akan mempertimbangkan kembali. Kami tidak punya banyak waktu sampai ujian. Petik 2. Dengan cara yang tidak berkomitmen, Long Huantian berkata, baiklah. Mari kita lihat sekarang. Petik 2. Layar dalam kotak 1 menampilkan arena. Kedua tim yang bersaing baru saja masuk. Di satu sisi adalah tim yang terdiri dari 3 gadis. Pemimpin ketiganya berdiri tinggi dan memiliki rambut biru langit. Meskipun usianya tidak lebih dari 15 tahun, dia ramping, membawa pesona elegan seorang wanita. Di sebelah kirinya ada seorang gadis yang penampilannya mencerminkan miliknya. Hanya warna rambutnya, hijau muda seperti padang rumput, yang berbeda. Warna rambut seperti itu sedikit dan jauh di antaranya. Kontras antara wajah identik mereka dan nada rambut yang berbeda menarik perhatian Long Huantian. Long Huantian mengerti teman lamanya dan tahu bahwa Zhang Zhenpeng tidak akan berbicara tanpa berpikir. Karena dia membuat permintaan seperti itu, dia harus sangat percaya pada murid-muridnya. Terlepas dari si kembar, gadis yang tersisa memiliki rambut pirang. Sosoknya kurus dan dia menjulang di atas rekan satu timnya. Dia tampak seperti tauge dan matanya yang cerah mencolok. Yang pirang itu Wang Dongqi. Jiwa bela dirinya adalah pedang Thunder Flash. Dia memiliki 3 cincin dan merupakan guru jiwa tipe serangan peringkat 32. Yang berambut biru dan yang berambut hijau adalah saudara kembar. Mereka masing-masing adalah Zhou Hanyu dan Zhou Tianer. Zhou Hanyu memiliki 3 cincin dan berada di peringkat 31. Zhou Tianer memiliki 2 cincin di peringkat 27. Zhang Zhenpeng memperkenalkan 3 muridnya secara singkat. Long Huantian mengangguk setuju. Dia mempelajari statistik kompetisi mereka dan terkejut, menghela napas dalam-dalam. Dia tidak terkejut bahwa tim Sealan Academy memiliki 4 kemenangan di turnamen round robin. Namun, lawan mereka dari Issea Academy juga memiliki 4 kemenangan. Selain itu adalah tim Tertiary Academy Issea. Meskipun Issea City besar, itu tidak sering diberkati oleh bakat. Dengan demikian, Akademi Issea peringkat sedikit di bawah median. Fakta bahwa tim tersier mereka mengumpulkan kemenangan-kemenangan ini menambah kekafiran Long Huantian. Pandangan sekilas diperlukan untuk melihat seberapa muda mereka. Apakah Anda memperhatikan tim ini dari Akademi Issea, Brother Zhenpeng? Tanya Long Huantian. Ekspresi aneh meluncur melewati wajah Zhang Zhenpeng. Dia mengangguk sedikit. Aku memperhatikan mereka sebentar. Tim itu benar-benar aneh. Meskipun mereka benar-benar muda, kekuatan tempur mereka luar biasa. Petik 2. Oh, Long Huantian mengarahkan pandangan penyelidikan padanya. Dia mengerti standar tinggi temannya, menyadari bahwa evaluasi seperti itu tidak akan dianggap enteng. Tim Tertiary Academy Issea sepenuhnya terdiri dari anak 10 tahun. Kapten mereka disebut Tang Wulin dan ia hanya memiliki 1 cincin.
Yang sedang berkata, itu adalah cincin 1000 tahun. Di pertandingan sebelumnya, ia mampu menangkis serangan gabungan dari lawan-lawannya saja. Jiwa bela dirinya seharusnya adalah Blue Silver Grace, meskipun kemungkinan itu adalah varian. Kekuatan tubuhnya luar biasa dan tangan kanannya bisa berubah menjadi cakar naga. Dari pengamatan saya, dia seharusnya tidak memiliki jiwa bela diri kembar. Saya belum melihat The Ring kedua muncul. Mungkin itu salah satu dari tulang jiwa langka itu. Petik 2. Jika Long Huantian terkejut sesaat yang lalu, maka sekarang dia menyangkal. Zhang Zhenpeng benar-benar memperhatikan tim tersier Issea. Pemahaman antara Zhang Zhenpeng dan Long Huantian berjalan dua arah. Senyum muncul di bibir Zhang Zhenpeng saat dia menatap Long Huantian, sepenuhnya menyadari pikiran temannya. Kamu akan mengerti begitu pertandingan dimulai. Anak-anak ini tidak normal dengan cara apapun. Jika mereka tidak bertemu tim saya, maka kemungkinan akan melanjutkan kemenangan beruntun mereka. Issea Academy pasti merekrut seorang guru yang luar biasa, jika tidak, bagaimana lagi mereka dapat meningkatkan bakat luar biasa seperti itu. Petik 2.